Horas Madihita. Amanginang, bisa nggak kita yang jadi 3 jalur ini aja kita isi supaya jangan terlalu jauh. Yang di belakang pindah ke sini, yang di belakang. Iya, karena kita nanti fokusnya ke screen yang ada di sini. Jadi supaya jangan terlalu ini. Bisa ya? Ya, supaya kita mulai acara kita karena waktu kita sudah lebih dari yang kita tentukan. Nah, kalau bisa kita mohonkan lagi diisi yang di depan. Karena kita nggak seberapa orangnya, paling hanya sekitar 4.500 ini. Ke depan aja, Mang, ke depan. Itu yang mahasiswanya itu ke depan, coba. Ke depan aja, ke depan. Di depan aja biar bisa jadi situan nanti Bu Kibuna Hari. Ya, yang di belakang juga Inang. Di depan aja, Nang, depan. Iya, di sini aja orang Amang, orang pendeta Amang sini aja. Kalau bisa kita isi hanya 4 bangku. Kalau bisa kita hanya ngisi 4 bangku aja. Hanya 4 bangku. Iya, baru di depan ini diisi. Iya, yang 7 lo malah Inang. Sarupa donon perbagianan na. Sarupa donon. 7 kalau bisa hanya 4 bangku. 1, 2, 3. Lebih. Masuk. Kalau bisa hanya 4 bangku aja Inang. Iya, jadi kita isi hanya 4 bangku. Iya. Akan aso mahasiswa baru boy matar di budi. Ini dong. Anggo mahasiswa baru jolo matong, alana mahasiswa lama namanya Budion, kan begitu ya. Iya. Apa? Ya, supaya kita mulai Amanginang, kita akan berdoa bersama, nanti doa syafaatnya dipimpin oleh Inang Pendeta Buru Tasuit. Apalagi itu? Ada kok di sini tulis. Ada kok. Nanti ada persembahan kita, ya, ada persembahan. Kemudian yang mendaftar memang hanya sekitar segini. Yang mendaftar mungkin yang bagi anak-anak kita yang belum tahu mungkin ya. Jadi mereka tidak mendaftar. Yang pasti ada apresiasi nanti dari gereja kita. Kita akan mulai ibadah doa pemberangkatan mahasiswa baru. Pada sore hari ini kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita akan mulai dari pengantarnya. Menurut Sigmund Freud, by the science you can see the bayan of the earth. Dan para ahli pendidikan berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah jendela dunia. Sebab itu orang yang berilmu pengetahuan yang tinggi akan mampu mengikuti perkembangan zaman, sekaligus lebih mampu menghadapi tantangan zaman. Namun persoalan yang utama bagi orang Kristen adalah bagaimana cara memperoleh pengetahuan yang tinggi. Karena selain belajar dengan sungguh-sungguh, dibutuhkan lagi dasar yang utama dan pertama, yaitu rasa takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terpujilah Tuhan yang maha baik, yang menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, di mana anak-anak Tuhan HKBP Cibubur
akan melanjutkan ke sekolahnya ke perguruan tinggi dan telah diterima menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi masing-masing. Hari ini mereka akan berangkat ke tempatnya masing-masing. Dari rumah Tuhan mereka akan diberangkatkan dalam doa bersama orang tua, penatua, Dewan Diakoni melalui seksi pendidikan juga pendeta. Sebab itu marilah kita memohon penyertaan Tuhan, agar Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kita bernyanyi. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu.
Engkau memberkati kami dan menyertai dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Engkau memberangkatkan kami dari tempat kami masing-masing, berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, bersama dengan anak-anak kami yang sudah diterima dan akan menjadi mahasiswa baru di perguruan tingginya masing-masing. Bersama dengan orang tua dan juga majelis-Mu dan juga seksi pendidikan di Dewan Diakonia dan para pendeta, kami bersatu hati berdoa dalam doa memberangkatkan anak-anak kami untuk memasuki tahapan yang baru dalam kehidupan mereka, menjadi mahasiswa yang baru di perguruan tingginya masing-masing. Kami mau menyerahkan kehidupan mereka Tuhan dari waktu akan mulai berangkat sampai pada proses pembelajaran di perguruan tingginya masing-masing. Engkau menyertai mereka Tuhan siang malam, apapun kegiatan mereka, supaya Engkau yang menyertai mereka Tuhan, supaya mereka Engkau memberikan keseriusan dan kemantapan hati untuk melanjutkan dan untuk belajar, menambah ilmu bagi mereka untuk mempersiapkan masa depan yang lebih gemilang di kemudian hari. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami percaya Tuhan merestui acara ini, dan Tuhan juga memberkati acara ini supaya setiap acara yang kami langsungkan pada saat ini, hingga sampai ketika kami mendengar ceramah yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Dr. Franky Napitupulu, Engkau juga memberkati kami, memberikan kesatuan hati kami untuk mendengar lebih baik lagi, sehingga kami memahami akan tugas dan tanggung jawab kami. Bapa di surga, sertai kami sampai akhir daripada acara ini, supaya semuanya berjalan dengan baik, sehingga menimbulkan semangat yang baru bagi anak-anak kami yang akan kuliah nantinya di perguruan tingginya. Sertai kami Tuhan, dan satukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu juga nanti. Terima kasih Bapa, Engkau mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau memberkati setiap usaha-usaha para orang tuanya, supaya mereka bisa dengan tenang kuliah tanpa kurang satu apapun ketika nanti berangkat dari tempat atau rumahnya masing-masing. Dari gereja ini kami mau memberangkatkan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderam, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku teguh. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, yang kami sembah puji, Engkau adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan, dan juga sumber kepintaran. Terima kasih berkat-Mu yang sudah kami terima pada hari-hari yang lalu hingga pada saat ini. Tuhan, kami berkumpul anak-anak-Mu
dari HKBP Cibubur ini yang sudah meraih prestasi dan untuk memasuki perguruan tinggi negeri ataupun swasta menjadi mahasiswa yang baru. Apapun jurusan keahlian yang sudah mereka terima, biarlah mereka boleh kembangkan Tuhan di kampus mereka masing-masing. Dan pada saat ini kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus bersama dengan orang tua yang dipimpin oleh Dewan Diakonia melalui seksi pendidikan dan juga seluruh parhalado dan pendeta. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami boleh bersukacita, mereka boleh mewujudkan mimpi mereka Tuhan untuk hari yang akan datang melalui proses pendidikan yang akan mereka terima di kampus mereka masing-masing. Kami bersyukur dan bersukacita bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk anak-anak kami agar mereka dapat mengaktualisasikan seluruh apa yang sudah mereka terima pada masa pendidikan di SLTA Tuhan. Dan mereka boleh mewujudkannya dan mengembangkannya di tengah-tengah kampus mereka. Tuhan, kami percaya Engkau telah memberikan hadiah kesempatan bagi anak-anak kami, baik dari week 1 sampai dengan week 12. Siapapun mereka Tuhan, semua yang hadir pada saat ini, atau mungkin juga yang tidak dapat hadir, untuk bersama-sama kami bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga firman-Mu yang akan menguatkan anak-anak kami untuk menjadi pedoman bekal mereka ketika mereka dalam masa pendidikan, baik di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia ini sampai ke Kalimantan pun Tuhan. Kami serahkan anak-anak kekasih kami ini semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka dalam masa proses pendidikan, Tuhan berkati, tambahkan hikmat, kepintaran, kecerdasan, kemauan yang tinggi bagi mereka, terutama karakter yang dapat mereka terapkan, kembangkan, supaya mereka dapat dilihat oleh orang banyak, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang akan berbakti kepada orang tua, anak-anak yang akan mengharumkan nama Tuhan melalui gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami dapat meraih semuanya. Berikanlah panjang umur, kesehatan bagi mereka. Biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan untuk membentengi mereka dimanapun mereka berada, menghadapi tantangan-tantangan zaman pada saat ini, terutama dalam pergaulan sesama mereka mahasiswa di kampus. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan boleh mewujud nyatakan bahwa mereka menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan mereka ini Tuhan. Biarlah sampai akhirnya mereka dapat meraih cita-cita mereka, dapat mewujudkannya Tuhan. Dan anak-anak kami Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah juga terutama orang tua yang sangat bersukacita juga memberangkatkan anak-anak mereka Tuhan. Dimanapun mereka kuliah pada saat ini, kiranya Tuhan berikan hati yang tenang, hati yang dapat percaya pada anak-anak mereka karena jauh dari pantauan mereka Tuhan. Dan sekalipun mereka dekat dengan kami di sini, Tuhan juga yang memberkati agar
mereka Tuhan dapat melakukan tugas-tugasnya penuh dengan tanggung jawab. Berilah umur panjang kepada setiap orang tua, tambahkan rezeki agar mereka dapat mencukupi semua kebutuhan biaya anak-anak kami Tuhan. Dan berikanlah rasa hormat kepada anak-anak kami terhadap orang tuanya melalui jerih payah perjuangan yang dilakukan oleh setiap orang tuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah apa yang kami harapkan, yang kami impikan dapat terwujud pada hari yang akan datang. Terima kasih untuk hari ini, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau lawat kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu, sehingga anak-anak kami boleh terberkati dan termotivasi, semangat, penuh sukacita untuk menjalani hidup mereka ke depan. Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang menyediakan masa depan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan seluruh kekurangan, juga dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah menebus kami melalui Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus, secara khusus buat anak-anak kami yang sebentar lagi akan berangkat meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tua. Sedih nggak mau meninggalkan orang tua? Atau mungkin karena semangatnya, udahlah pokoknya tinggallah semua kan begitu ya. Gimana? Udah semua beres? Ya, pakaiannya udah, sepatunya, baju marminggunya udah. Itu narik kota teh. Mau lu itu-ituin aja dulu. Ini baju marminggu ya Mang ya, ini itu. Ya, udah beres semua Mang, Inang? Udah? Ini kok diam aja nih, yang enggak marminggu ya kok nanti di sana? Marminggu ya? Ho buah. Si Marvel teh gua misi teh. Martin, ya udah beres semua Mang? Oke. Ya firman Tuhan, renungan kita pada sore hari ini di acara kita dari Amsal 1 ayat 5. Dikatakan demikian. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian firman Tuhan. Gereja HKBP Cibubur mengucapkan selamat buat anak-anak kami yang sudah diterima menjadi mahasiswa baru di perguruan tingginya masing-masing. Kami ucapkan selamat karena memang ini adalah hadiah dari Tuhan ya. Ada kesempatan diberikan buat kalian untuk kuliah. Kalian bisa melewati beberapa jalur atau apapun itu, atau mungkin ada di antara kita yang swasta. Tapi itu juga kesempatan bagi kita. Coba kita bisa bayangkan kalau kita tidak menjadi mahasiswa. Teman-teman kita sekolah, kita bisa sekolah. Itu sebabnya gereja mengapresiasi kepada kalian anak-anak kami
dan mengucapkan selamat dan mendoakan kalian supaya kalian berangkat dengan baik dan nanti juga di sana juga dengan baik. Kepada orang tua juga kami ucapkan selamat Inang Amang karena anak-anak kita sudah diterima menjadi mahasiswa baru. Karena tanpa persetujuan dari orang tua mungkin anak-anak juga bimbang ya, ragu. Mereka mau kemana nantinya. Karena dengan menyetujui anak-anak kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi, ada biaya yang harus dikeluarkan. Ada kos yang tidak sedikit kalau yang kuliah. Kecuali kalau kita bisa nanti mahasiswa baru ini bisa mengusulkan beasiswa, itu puji Tuhan. Tapi untuk sementara ini kita harus mengeluarkan ada biaya, ada kos yang lumayan, tidak sedikit. Ada pengorbanan dari orang tua, ingat anak-anak kami. Orang tua berkorban untuk kalian. Dan seperti yang saya katakan tadi, biaya itu enggak sedikit. Coba kita bayangkan kalau 1 bulan 1 orang sekian, kalau dibelikan emas itu, 1 tahun udah berapa banyak. Hartanya makin banyak. Mama kita atau orang tua kita bisa bergaya. Mau nuansa apa terserah. Kalau ada pesta kita nuansa biru, biru nggak masalah. Tapi kalau ketika kalian masuk kuliah sekarang, nuansa biru, toh mak nalapu kok pesel mah biru, kan begitu. Karena yang penting bagaimana anaknya kuliah. Hari ini kita berdoa bersama di gereja untuk memberangkatkan anak-anak kami belajar menjadi mahasiswa. Secara sederhana kata mahasiswa. Kalau yang nama mahasiswa ada 2 kata di situ, maha dan siswa. Kalau maha itu yang tertinggi, kalau siswa itu belajar. Jadi pembelajaran yang tertinggi. Di atas mahasiswa nggak ada lagi. Kalaupun ada yang mau mengambil strata 2, strata 3, atau S2, S3, itu juga mahasiswa. Ya. Sekolah profesor saya pikir enggak ada mahasiswanya istilah, tapi itu stop sampai di mahasiswa. Jadi pembelajaran tertinggi. Kalau dibilang pembelajaran tertinggi berarti ada tanggung jawab di situ. Ya. Kita menjadi mandiri di kampus kita. Nanti di sana tidak sistem seperti di sekolah SMA atau SMP atau SD. Jam 8 masuk, jam 12 pulang, enggak. Kita bebas memilih mau jam berapa kita kuliah. Sesuai dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan. Jadi ada kemandirian di situ. Yang pastinya dituntut bagaimana kalian supaya dewasa, bertanggung jawab bahwa kalian mahasiswa. Dewasa. Nanti lebih banyak nanti dijelaskan oleh Amang Pendeta Dr. Napitupulu. Kenapa sengaja kita pilih beliau? Beliau pendeta. Ya, beliau pendeta, asli pendeta. Ya, bukan palsu dia. Asli pendeta HKBP dan dia melayani di kantor distrik kita. Dan dia sekolah. Enggak ada orang dari S1 langsung ke S3. Enggak ada dari sarjana langsung ke doktor. Ada tahapan. Kalau yang namanya mahasiswa enggak gampang. Jadi kalau setiap orang yang sudah masuk mahasiswa, orangnya pintar. Semua mahasiswa pintar. Tapi yang malas banyak. Mana mau kalian pilih? Yang pastinya, itu sebabnya gereja memberangkatkan kalian supaya kalian mengerti bahwa di samping bangga, gereja ada anak-anaknya, remaja dan apostonya, mau bersedia menjadi mahasiswa, gereja juga harus mendoakan supaya kalian menjadi baik-baik menjadi mahasiswa di sana. Asa terberita HKBP Cibuburon. Ya, ini rajin banget ini ke gereja. Di gereja mana di Jakarta? Cibubur. Oh, pendetanya yang gemuk itu ya kan begitu ya? Ya, pendetanya yang mau pindah itu ya ke Bogor katanya. Iya, udah di Bogor sekarang begitu. Iya begitu. Oh yang pernah didoakan itu waktu doa berangkatan. Ya. Jadi ketika kalian nanti baik-baik di sana, kalian berhasil di sana, bukan hanya nama kalian yang hebat, bukan nama orang tua yang hebat, tapi gereja juga hebat. Jadi coba bisa kita bayangkan tanggung jawab kalian itu bukan hanya pribadi personal saja.
Tapi ada keluarga, ada orang tua, dan juga ada gereja. Diberangkatkan kalian untuk belajar, bukan bermain-main. Yang namanya belajar itu nggak enak. Belajar itu harus mampu memilah-milah mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan atau nanti dikerjakan. Kita semua sudah pernah mahasiswa, hanya tinggal kalian yang belum pernah mahasiswa. Oleh karena itu kepada anak-anak kami, belajarlah di tempat kalian nanti. Ada yang di Jambi, ada yang di di Jambi, Kalimantan, UPN, ya, ada dari Jogja, ada dari Brawijaya tadi. Yang mana Brawijaya? Yang di Brawijaya mana tadi, Nang? Oh ini ya, itu ada di UI, ada di Undip, ada di mana lagi? Ya, yang pastinya nggak ada di SD negeri nih ya. Udah mahasiswa semua. Ya, belajar itu kan artinya biar tahu. Kalau kita belajar kan biar tahu, supaya banyak tahu. Sehingga ketika kita banyak tahu dan sudah tahu, maka kita bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Mampu mengelola kesempatan atau skill yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ketika kalian berangkat sekolah itu artinya berarti kalian mau belajar, mau mencari tahu, dan supaya banyak tahu. Jangan tidak tahu atau tidak mau tahu. Jadi mahasiswa itu harus mampu mencari tahu. Apalagi secara khususnya bagi fakultasnya masing-masing. Kalian diberangkatkan di sana untuk belajar. Yang lainnya itu adalah hanya memotivasi. Seperti itu. Saya tahu di masa mahasiswa pacaran itu pasti. Tapi ingat, kalau pacaran pun kalau tidak mendukung, abaikan aja. Karena tujuan kalian bukan pacaran ke sana. Tujuan kalian adalah belajar. Ingat orang tua kalian di sini. Nah, oleh karena itu tantangan banyak yang dihadapi mahasiswa. Banyak tantangan. Apalagi dari teman-teman seperti doa Inang Pendeta tadi. Ya, tantangan itu banyak. Yang oleh teman lah, diajak mau begadang lah, diajak mau jalan-jalan lah. Karena ada banyak mahasiswa. Kuliahnya di Jogja tapi sampai ke Bali main-main. Ada begitu. Kemana-mana dia. Padahal ditempatkan kuliahnya di Jogja misalnya begitu. Tapi tak kemana-mana dia kuliahnya. Nggak jelas. Tujuan kalian bersekolah. Tantangan itu banyak, apalagi dengan teman. Oleh karena itu, saya ambil firman Tuhan ini dikatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Kalian adalah anak-anak yang diberkati. Amin. Kalian anak-anak yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menjadi bijak. Karena orang bijak mau mendengar dan menambah ilmunya. Itulah orang yang bijak. Kalau orang bijak atau kalau ada orang yang tidak mau menambah ilmunya, namanya. Jadilah bijak yang mau mendengar dan menambah ilmu. Karena itu untuk masa depan kalian. Baiklah orang-orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Supaya ketika kita berilmu, ketika kita menambah ilmu kita bisa mempertimbangkan mana yang mau kita pilih. Satu, jangan pernah berhadapan dengan narkoba. Kedua, jaga dirimu kepada hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, yang terutama, ingat Tuhan Yesus. Karena hadiah ini dari Tuhan. Jangan kalian sering atau mungkin memberikan hati kepada orang-orang yang di luar imanmu. Jangan. Kecewa semua nanti. Tuhan Yesus pun kecewa. Bagi anak-anak kami, jadilah bijak. Ada berapa lama target kalian nanti kuliah? Harus ada ditentukan itu. Saya kuliah dulu juga begitu. Mungkin Inang Pendeta juga dan Amang Pendeta begitu. Ketika masuk kuliah, ada sosialisasi, adaptasi. Dalam tempo 3 bulan kalian harus tentukan target berapa lama di situ. Jangan jadi mahasiswa abadi. Lebih cepat, lebih baik, dan lebih dibanggakan orang tua.
Bukan karena biaya, tapi las rohani aturasi. Bangga. Anakmu berapa tahun kuliah? Oh 3,5 tahun. Oh iya ya katanya. Anakmu berapa tahun? Nggak tahu lah, 6 tahun nggak tamat-tamat katanya. Dan nambah kurang itu umurnya itu. Ada target yang mau dicapai. Tapi tidak perlu diberitahukan kepada siapapun. Ada 5 tahun, 4 tahun. Oh, dikasih tahu masuk Facebook 4 tahun selesai. Nggak mungkin, nggak mungkin. Jangan katakan itu. Nah, dalam hatimu ada tekadmu, ada komitmenmu. Berapa tahun kita selesai? Itulah orang bijak. Karena orang bijak tahu berapa lama dia harus selesaikan itu. Sehingga sesuai dengan target itu dia bisa mengatur waktunya, apa yang dia lakukan. Karena kalian adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Ingat itu. Ya Mang ya, Inang ya. Ate. Walaupun kuliahnya di UI, berapa tadi kau Inang teh? Buru harahap. Buru 1.000. Alana jarang-jarang do harahapon nah hodokon itu dah. Ati buah buru harahap dah bah. Itu dah. Nah, itu kan. Baru dulu 1.000 Inang ya. Iya, walaupun dekat UI sama si non tulakon si Agianon di UPN ya, walaupun dekat, ya jangan main-main juga lah. Dekat kok, nggak kos lagi, ya kan? Nggak mungkin lah kos kita ya kan? Atau kos kamu nanti nang di sana? Nah, nggak mungkin lah, uang kos aja udah berapa, kan begitu. Tapi ingat pakai waktu. Orang bijak itu pintar mengatur waktunya. Ingatlah kalian diberkati menjadi orang yang bijak, yang mau mendengar dan bisa dan menambah ilmu. Dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan ketika kita memperoleh ilmu itu. Dan mau mendengar kita bisa, oh ini yang baik. Nah lebih dalam nanti kita akan dengarkan dari Amang Pendeta Napitupulu. Judulnya pun dalam bahasa Inggris loh. Heran kita kan, orang Batak dia pakai bahasa Inggris dari menerangkan nanti. Ya, atau mungkin bisa nanti ditranslate Amang si Manik. Judulnya aja From Nothing to Something. Hanya judulnya bahasa Inggris, apalagi keterangannya. Saya nggak tahu nanti bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia kali ya. Ya, Amang Inang mari kita nikmati nanti dan juga anak-anak kami kita mau ini hanya sekedar mencoba kita digambarkan oleh Amang Pendeta nanti, Amang Dr. Frankie, apa itu mahasiswa dan bagaimana mahasiswa. Supaya kita dari yang belum apa-apa, yang tidak ada apa-apa, menjadi sesuatu yang berharga. Itu mungkin tujuannya. Oleh karena itu mari kita nikmati. Dan terakhir, jangan lupa doakan orang tuamu Amang Inang ya. Jangan lupa di jauh, di mungkin yang dekat juga, yang jauh juga. Doakan orang tuamu. Supaya jangan sakit-sakit. Supaya semua lancar. Usahanya juga lancar. Kesehatannya juga lancar. Berdoanya juga lancar. Semua lancar, doakan, saling mendoakanlah kita semua. Supaya kita bisa menjadi yang lebih baik. Tuhan memberkati kalian, saat dari mengawali sampai mengakhiri nanti, ingat gereja perpunguan. Ingat gereja perpunguan. Agak terganggu sedikit. Nadi topi ni Jansen nih, kan Jansen dekat di sini ya. Ya Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa di surga terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami, kesiapan kami, tujuan kami, dan betapa berharganya kami di mata Tuhan. Engkau memberkati kami, menjadikan kami anak-anak yang bijak, anak-anak yang tahu, mengerti akan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kami, dan memberikan kesempatan bagi kami, khususnya anak-anak kami menjadi mahasiswa yang akan datang. Berkati kami Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan pemaparan dari hamba-Mu Pendeta Dr. Frankie Napitupulu kepada anak-anak mahasiswa baru ini dan juga terhadap orang tuanya. Kiranya Engkau hadir bersama kami, sertai kami, berkati kami dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Uraki jalan mulia,
hanya musik. Ingin ku capai puncak yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadaku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Karena ceramah ini juga adalah bagian daripada ibadah, kita nanti tutup setelah ceramah ini diselesaikan oleh Amang Pendeta Frankie Napitupulu. Amang ini pendeta sebelumnya kuliah S1-nya dari STFT Jakarta. Jadi STT Jakarta dan menjadi pendeta HKBP, kemudian S2, S1-nya di manalah pokoknya kuliah lah ya. Enggak mungkin kursus-kursus ya, tapi yang pastinya yang saya pahami Amang ini jurusan ilmu komunikasi, S2 dan S1, S3-nya. Jadi beliau pintar berkomunikasi, mulai dari bahasa dunia sampai bahasa surgawi. Iya, ya nanti lebih dalam kalau Inang Borusi Burian ya, Inang Borusi Burian, Inang itu anaknya sudah 2, laki-laki 2. Iya, dan 1 masih belum tamat dari TK. Sedang proses TK, ya belum. Biasanya kalau TK wisuda ya. Ya kepada Amang Napitupulu kami serahkan Amang waktu kesempatan. Baik, terima kasih Amang Pendeta Krispanduli Harahap, Inang Pendeta Rebeka, dan juga Amang Sintua dan kita keseluruhan yang ada di sini. Horas, selamat sore. Luar biasa yang mau kuliah ya, Cie kuliah. Aduh, udah lama saya menunggu-nunggu ini, kira-kira gitu ya, menunggu untuk jauh dari mama papa, bebas, ya kan? Saya ingat lagunya Iwake, bebas, lepas, gitu kan? Iya, ku tinggalkan semua beban di hatiku, gitu. Ya, saya bisa nge-rap dikit. Oke, saya bukan anak Jaksel ya, jadi nggak ngerti saya tadi yang sampaikan Amang Pendeta Krispanduli. Yang saya tahu cuma dari Jaksel cuma kata besti saja. Selebihnya saya nggak ngerti. Ya, ada yang kuliah di Jaksel? Veteran. Inang ya, jangan kaget nanti tiba-tiba anak-anak kita seolah berbicara alam goib ya. Ya berbicara ya. Kenapa? Dia akan lewat dari beberapa rute-rute jalan di Jakarta Selatan. Ya nggak sih? Oh iya, oke. Baik, ada saya nggak tahu kenapa saya yang diundang oleh Pak Pendeta Krispanduli ini, tapi saya bersyukur bisa ada di antara kita, karena saya punya cita-cita belajar. Cita-cita saya itu belajar. Kenapa? Saya punya pengalaman hidup, karena ini bersifatnya inspirasional saja ya, motivasi saja, saya nggak usah terlalu banyak bicara yang mengajak kamu berpikir, nanti kalau kamu udah kuliah baru berpikir. Saya sharing pengalaman aja. Saya itu lahir dari keluarga kaya banget. Bapak saya dulu di Pekanbaru pernah punya perusahaan besar, menjadi rekanan pemerintah dan swasta. Dan kalau ada yang orang Pekanbaru di sini,
dia membangun yang namanya jembatan Siak 1, Lekton 1, itulah kenang-kenangan saya punya bapak. Dia kaya sekali, sampai-sampai orang pertama orang Batak salah satu lah ya, di Pekanbaru yang punya mobil itu bapak saya. Sintua yang kemana-mana mengajak dia ke Koinonia seksi masih waktu itu ya, Paniroy, pasti bawa mobil kemana-mana. Dia salah satu yang membangun yang namanya gereja HKBP Sukajadi, Pekanbaru. Saya cari tahu sekarang apakah nama bapak saya masih ada di situ atau tidak. Waktu itu masih pagaran gereja Hang Tuah, Pekanbaru. Itu sampai tahun 80. Bapak saya meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, umur 93. Bapak saya itu. Luar biasa. Beliau tidak pernah sekolah. Tapi modal keberanian, dia masuk tentara dia. Dia tentara, dibimbing di Belanda, dibimbing Jepang dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa pada tahun 55, kalau saya tidak salah ada yang namanya pemberontakan PRRI Permesta. Bapak saya itu tertarik ikut PRRI. Waktu itu ada Marga Simbolon lah komandannya. Gabunglah kau sama kami gitu. Gabung dia. Dibikinlah pangkatnya kolonel. Jadi dandim dia di Tapanuli. Dandim. Tapi dandim ece-ece itu. Kan pemberontak. Nah, gabunglah dia ke situ. Kemudian waktu itu kan PRRI itu bukan seperti PKI. PRRI itu diajak berdamai. Jadi untuk para pemberontak yang mau gabung kembali ke Siliwangi, ke Tentara Kesatuan Angkatan Darat yang resmi, boleh. Boleh, silahkan. Tapi entah kenapa bapak saya tidak mau. Dia memilih untuk menjadi tukang bakmi. Tukang bakmi. Ternyata ada yang namanya Bupati Bengkalis, temannya dulu, namanya Jenderal H.R. Subrantas. H.R. Subrantas. H.R. Subrantas ini kemudian menjadi salah satu jalan di Pekanbaru. Waktu itu menjadi bupati di sana, dipanggil. Bapak saya itu digelari kolonel gila. Dia memang gila, anak satu-satunya laki-laki, jago bela diri, jago berantem. Itu kelebihannya. Terus dipanggil, datanglah ke Pekanbaru. Ngapain saya di situ? Kamu boleh saya kasih proyek. Jadilah dia kontraktor. Kontraktor besar di Pekanbaru sampai tahun 80. Tahun 81, di bulan November, dia bangkrut total. Bangkrut total. Tidak punya uang apapun. Sedikit pun. 1 perak pun tidak punya. Bahkan dia sakit. Tahun 81. Pas yang namanya Frankie Napitupulu lahir. Dia kemudian bahkan di keluarga besar saya yang namanya Frankie Napitupulu itu dianggap sebagai pembawa sial. Karena kejatuhan orang tua saya ada ketika saya lahir. Kemudian saya kembali ke daerah Tapanuli yang sekarang daerah Toba, itu disebut daerah Persambilan namanya. Ada tahu Persambilan? Oke. Saya menjalani masa kecil saya di sana dengan kehidupan yang sangat miris. Saya berbagi pengalaman ya. Dengan sangat miris, bahkan kami makan pun tidak ada yang disebut dengan namanya makan nasi. Tidak ada uang. Begitu seterusnya. Dan kami itu yang penting mama bilang begini, mama saya itu kerja di sawah orang, gak punya tanah. Bapak saya gak bisa kerja, udah tua. Gak bisa kerja, jadi dia di rumah saja. Kemudian mama itu kerja ke orang, di sana disebutnya gaji-gajian. Gaji-gajian. Hanya untuk berkata bahwa anakku mesti sekolah. Anakku mesti sekolah. Kami mesti sekolah paling tidak SMA. Itu yang dia katakan. Paling tidak anakku harus lulus SMA. Dan itu dia lakukan terus. Saya orangnya lumayan baik. Saya ingat saya tawuran itu hanya 2 kali. Saya. Pintar. Frankie Napitupulu pembawa sial ini orang pintar. Dari kelas 1 sampai SMA saya juara 1 terus. Di tahun 2000 yang namanya Frankie Napitupulu itu menjadi pemilik nilai tertinggi ujian akhir se-Provinsi Sumatera Utara nomor 2. Saya tahun 97 itu ikut yang namanya pendidikan bela negara. Frankie Napitupulu yang pembawa sial itu menjadi salah satu putra daerah Toba yang mendapat sertifikat bela negara lengkap dengan latihan militer. Saya punya cita-cita menjadi seorang tentara dan
sarjana hukum. Kenapa? Saya terinspirasi dari bapak saya. Bapak saya tidak sekolah, tapi dia hafal yang namanya KUHP. Bisa bahasa Jepang, bisa Belanda. Komplit. Dia bisa beracara membela orang meskipun dia tidak punya sekolah. Membela orang ya, bukan ngambil duit dari orang, membela orang. Bahkan jaksa pun takut sama dia hakim karena dia memiliki kemampuan untuk itu. Saya ikut yang namanya dulu PMDK namanya dulu. Tahu PMDK? Jalur kuliah tanpa seleksi karena prestasi. Saya lolos salah satu perguruan tinggi negeri. Tapi ternyata bayar uang kuliah. Yang namanya PMDK itu bayar uang kuliah ternyata. Terus mama saya bilang, "Unang mak, tangan kepekku." Kemudian dengan luar biasa saya memberanikan diri ketemu dengan dan pelatih saya dulu namanya Kapten Citro Wardoyo, orang Jawa yang selalu sayang sama saya, yang selalu berkata, "Frank, kamu jadi perwira." Saya bilang begini, "Pak, bantu saya mau menjadi perwira." Waktu itu di tahun 2000 yang namanya perwira akabri itu mesti bayar 150 juta. Saya nggak tahu ini pro kontra atau tidak, bisa didebat, tapi hari itu saya mengalami itu. Mama saya kembali mengatakan, "Jangan dong hepeng tak. Jangan dong hepeng tak." Saya suka belajar. Akhirnya apa yang terjadi? Abang saya itu orangnya agak cuek, tapi dia memikirkan. Dia bilang saya nggak usah merantau, dia dulu SMA. Saya mau bikin yang namanya ladang cabe, bikin cabe lah dia. Kenapa? Frankie ini pintar, saya mau sekolahkan dia. Saya mau cari sekolah yang murah. Diberangkatkanlah saya ke Tarutung. Ada namanya Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan, STKPN, Tarutung. Saya pergi ke sana. Tetapi setahun, abang saya itu nggak kuat, dia pergi merantau. Habis dong, saya berhenti sekolah. Saya berhenti sekolah itu di 2,5 tahun. Berhenti, kemudian bekerjalah menjadi apapun di Tarutung. Dalam suatu ketika saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Saya merantau ke Jakarta, bekerja, ngumpulin puing, menjual kosen-kosen bekas, narik angkot 04 Lawarsari Cililitan, dan lain sebagainya. Tapi saya punya prinsip, saya mesti kuliah. Kemudian tahun 2006 saya mendaftar di STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Dan saya sedikit pun tidak punya cita-cita jadi pendeta. Kenapa STFT Jakarta saya masuki? Karena hanya itu tempat yang bisa saya masuk waktu itu untuk memperpendek usia pendidikan. Kenapa? Ternyata perkuliahan saya di tahun 2000 dan sampai berapa tahun itu, saya bisa transfer nilainya. Akhirnya saya menyelesaikan itu hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun. 2,5 tahun. Saya lulus S1. Tapi saya tidak jadi pendeta. Saya memilih untuk bekerja. Saya ikut serikat buruh, saya ikut yang lain, saya ikut trade union. Saya pernah diberangkatkan Indonesia ke Singapura untuk perwakilan Indonesia untuk komite youth, titular member namanya, youth committee. Itu dengan tidak bisa berbahasa Inggris. Kenapa? Di kampung kami, yang les bahasa Inggris itu hanya orang yang punya uang. Tidak bisa les yang siapapun. Saya berangkat dengan modal keberanian. Dan itu mengubah hidup saya. Mengubah hidup untuk kembali mengatakan bahwa ternyata jika Tuhan mau, semua bisa terjadi. Kemudian saya mencoba lari dari Tuhan, saya pergi kemana-mana, bahkan saya pernah terlibat di partai politik, pernah mau dicalonkan jadi caleg di wilayah Jambi, pemilihan Jambi Tanjung Jabung 1, pernah. Tapi apa yang terjadi? Saya sudah tes kesehatan, tiba-tiba ijazah SMA saya hilang. Ijazah SMA saya hilang. Saya pernah berpikir begini, kok bisa hilang? Saya cari kemana-mana, saya telepon mama saya di kampung dan lain sebagainya, enggak ada. Ternyata ijazah itu ada di tempat yang sudah saya cari. Saya langsung berteologi ya. Tuhan enggak mau saya di sana. Tuhan enggak mau saya di sana.
Tahun 2010 pengajuan beasiswa saya di Universitas di Amsterdam keluar. Termasuk allowance-nya, termasuk semua deh. Saya sudah pegang, tinggal berangkat. Tapi hari itu ada testing untuk jadi pendeta di HKBP. Ada orang yang men-challenge saya. Mama saya bilang begini, papa masih hidup waktu itu. Anakku, tak bodoh hepeng na dikirim mie. Bisa bahasa Batak? Enak kok uang yang kamu kirim itu. Entah kenapa, saya lebih suka jika uangnya Tuhan itu bisa kamu bagi sedikit untuk saya. Maksudnya apa? Mulu solo peho kami pandita, nanggo apala si tua di HKBP. Itu. Tapi papa pengen kamu jadi pendeta. Saya harus memutuskan hari itu untuk menjadi pendeta. Saya tinggalkan Amsterdam. Bodoh nggak saya? Bodoh nggak saya? Bodoh nggak saya? Oke, kebodohan saya lanjutkan. Kemudian saya pernah bisan, calon pendeta dulu lah. Saya nggak ceritakan, waktu saya masih kerja, itu saya 3.000 kecil buat saya dapat, 3.000 euro. Tapi ketika calon pendeta, gaji saya cuma 365.000 bang. Penempatan pertama di HKBP Rumbai Pekanbaru. Dan disitulah saya kenal mantan pacar saya itu, yang Bursi-Burian itu. Pindah ke Medan, naiklah gaji dikit, 1,5 juta. Kemudian pindah, tahun 2012 saya menjadi pendeta di HKBP Cijantung. 2012. Oke? Tapi saya punya kerinduan untuk belajar. Saya bilang ke pendeta senior saya, pendeta Manuasa Sidabutar, Pak, saya mau kuliah. Lah, kamu kan pelayanan. Pokoknya saya mau kuliah. Oke, kuliahlah. Carilah sekolah yang bisa tanpa mengganggu pelayananmu. Saya daftar di Universitas Indonesia. Ternyata kuliahnya reguler. Saya tinggalkan. Kenapa? Pelayanan. Kemudian saya cek di mana ada dosen-dosen yang bagus. Ternyata pada waktu itu ada yang namanya Sekolah Pascasarjana Universitas Said Jakarta, Kampus Sudirman. Di situ orang-orang bagus itu kumpul. Ada yang namanya Profesor Harsono Suwardi, pendiri Vkom UI. Ada yang namanya Profesor Suryanto Puspowardoyo, pendiri Lingkar Kritis UI. Semua kumpul di situ. Saya sekolah di situ. Saya tidak incar yang namanya UI, tapi saya incar gurunya. Kenapa? Saya rindu belajar. Saya incar gurunya. Kemudian saya mengasisteni yang namanya Profesor Suryanto Puspowardoyo itu. Asistennya selama 2 tahun. Dia suruh saya ngambil S3 di kampus yang sama. Mereka semua yang mengajari saya. Sampai mereka meninggal, Prof. Harsono meninggal, tinggallah yang namanya Profesor Mikhail II yang selalu membantu saya. Beliau Kepala Pusat Etika Atmajaya dan juga Kepala Pusat Etika Asia dan Eropa. Saya ngambil S3. S2 saya selesaikan 1 tahun 7 bulan. S3 saya selesaikan 2 tahun 7 bulan. Dikti tidak mengeluarkan ijazah saya karena terlalu cepat. Saya menunggu 3 bulan agar Dikti mengeluarkan ijazah. Apakah saya bodoh? Kerinduan saya belajar. Kemudian saya bergabung kembali melayani di HKBP. Saking rindunya saya belajar, hampir semua aktivitas saya berhubungan dengan dunia pendidikan. Saya ke sekolah-sekolah, mau sekolah swasta yang bonafit dan lain sebagainya, termasuk Pak Pardede pun sudah pernah ngundang saya. Ya, saya jalani semua itu. Kenapa? Saya ingin memotivasi orang bahwa belajar itu penting. Belajarnya ya, saya nggak berbicara kampusnya. Saya sudah membimbing mahasiswa lulusan Leicester University dari Inggris, mahasiswa bimbingan saya. Saya sudah pernah menguji lulusan dari Leeds University Inggris. Saya sudah pernah menguji. Saya sudah menguji alumni UI. Dosen swasta saya, lulusan swasta.
Saya bukan mau sombong, tapi saya mau berbagi kepada Anda bahwa ternyata bukan ketika kita di mana, tapi ketika kita berproses to be something. Itu kenapa from nothing to something. Karena gelas yang berisi air tidak akan pernah bisa diisi dengan air. Trust me. Kalau mau ngisi gelas, tuangkan dulu gelas awal. Habiskan dulu isinya. Dan isi kembali. Maka bagi saya setiap titik peziarahan hidup termasuk kuliah, saya mesti mulai dari titik nol kembali. Nolkan semuanya. Nolkan pengetahuanmu, nolkan egomu, nolkan semua kesombongan kamu. You are nothing. Ya, you are nothing. Dan biarlah sesuatu yang everything itu membuatmu menjadi something. Itu kuncinya. Itu kenapa saya tidak terlalu memprestisiuskan you. Kamu mau sekolah dimanapun, yang namanya emas mau jatuh di kotoran sekalipun, harganya tidak akan turun. Ya, ayo jatuhkan emasmu di kotoran, jual ke tukang emas, turun gak harganya? Gak. Tapi kalau Mas Joko yang jago ke kotoran, bisa saja turun harganya, bau lu gitu kan ya. Tapi kalau itu yang 24 karat itu intinya. Tapi ingat, yang namanya emas murni tidak muncul dari, tidak muncul langsung menjadi emas yang murni. Dia adalah butiran-butiran, butiran-butiran toh. Nothing. Yang kemudian ditempa menjadi something. Oke? Kenapa saya berbagi pengalaman saya? Saya tidak pernah menganggap pengalaman saya itu menarik untuk orang. Tapi saya bisa akan pasti memotivasi anak saya untuk bisa belajar karena dia punya kesempatan lebih besar dari saya. Oke? Saya berangkat dari ketidakadaan uang, anak saya sudah punya uang sekarang. Uang bapaknya tapi. Saya nggak ngomong berapa banyaknya. Itu uang bapaknya. Kamu punya uang? Dikit. Dari siapa tuh? Dari mama. Dari mama. Bukan uang kamu, uang mama. Berarti kamu berangkat kuliah, uangmu nol. Nol ya? Ya. Mereka tidak beli baju, tapi yang kuliah di Bandung beli baju ke rumah mode. Oke? Saya menikah dengan Bursi Burian, namanya Yesi Lucia Bursi Burian, lahir dari keluarga berkecukupan, sekolah di kampus, dia jurusan psikologi Universitas Pajajaran. Salah satu kampus terbaik psikologi di Indonesia. Sekarang dia bekerja, pasiennya hanya 3. Frankie Napitupulu, kemudian anaknya, namanya Marcelo Di Patama, kelas 3 SD umur 8 tahun, dan yang kedua, Xavier Morado umur 5 tahun. Itu saja pasiennya setiap hari. Saya melarang dia, oh tidak. Karena bagi dia, anak saya pun berhak untuk dibimbing ibu yang sarjana. Clear? Anak saya pun punya hak dibimbing ibu yang pintar. Maka jangan heran nanti, kamu jurusan apa? Hah? Kedokteran. Saya tidak perlu kasih tahu orang dekat saya yang berhenti jadi dokter. Tidak mau. Kenapa? Dia mau ngurus anaknya dengan baik. Rugi nggak orang tua? Udah tinggi-tinggi ku sekolahkan anakku. Ini menjadi tantangan toh. Keluarga besar saya menolak keputusan istri saya, tapi mertua saya mendukung keputusan itu. Karena bagi dia, cucunya kelak punya hak dibimbing seorang ibu yang sarjana psikologi dari kampus terbaik di Indonesia. Nothing to something. Jadi kalaupun, oh nggak ada yang STT di sini bang ya? Ada. Oh saya STT ya, oh, oke. Kalaupun kamu tidak jadi pendeta,
Menikahlah sama pendeta. Kamu pun dipanggil ibu pendeta. Buktinya Inang ini pasti dipanggil nanti Inang Harahap. Inang pendeta kan? Nggak pendeta dia. Nanti nggak jadi dokter pun kau nikah sama dokter. Dipanggil juga ibu dokter. Ya kan? Artinya kuliah bukan tentang menjadi sesuatu. Tapi kuliah adalah tentang saya harus apa. Harus bagaimana. Tadi Pak Pendeta sudah katakan, kamu mahasiswa, masihkah sama paradigma berpikir kamu dengan yang bukan mahasiswa? Tentang hidup, saya selalu marah ke mahasiswa ketika dia berpikir sarjana itu untuk cari kerja. Saya salah satu orang, mohon maaf para pendidik ya, termasuk dosen. Saya salah satu orang yang menantang MBKM itu di kampus. Karena semua mahasiswa diarahkan untuk magang di perusahaan mayoritas. Loh, kamu mau menciptakan mahasiswa yang jadi buruh? Hati-hati. Hari ini perusahaan susu Nestle di Cikarang tidak lagi menerima karyawan. Kenapa? Karena mereka sudah menggunakan robot. Sarjanamu mau kemana? Kemarin Kominfo menutup Adobe. Semua yang Adobe ditutup. Adobe Premiere, Adobe macam-macam. Tutup. Yang kuliah dalam bidang editing sekarang gak ada gunanya. Oke? Mau jadi apa kamu? Ayo, dunia tidak semudah dulu. Terlihat mudah, tidak mudah. Oke? Saya mau men-challenge kamu yang mau jadi sarjana ini untuk mengosongkan diri dulu. Itu maksud saya. Bahwa you are nothing. Nothing. Karena semua berasal dari ketiadaan. Creatio ex nihilo. Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya bahwa segala sesuatu itu dimulai dari ketiadaan. Jadi kalau kamu mau menjadi sesuatu, awalilah dengan ketiadaan. Oke ya. Dunia sekarang makin rumit. Ada lulusan terbaik dari UI, sekarang dia operator di Bukalapak. Saingan dia dengan lulusan SMK dari daerah Cipayung ini. Kenapa? Karena industri tidak butuh sarjana, dia butuh skillful people. Kamu mau jadi apa jauh-jauh sekolah ke sana? Gitu ya. Itu yang harus dikeluarkan dulu. Keluarkan. Keluarkan dulu semua itu. Keluarkan dulu semua. Creatio ex nihilo. Dari ketiadaan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dari yang tidak ada, menjadi ada. Jadi kalau kamu nanti mau menjadi sesuatu di masa depan kamu, kosongkan dulu kekinian kamu. Oke? Ya, sip. Mungkin sekarang kamu akan berkata, oh enggak benar itu Pak Pendeta. Tapi 10 tahun lagi kita akan berjumpa. Kamu jawab tantangan saya itu. Oke. Salah satu kampus terbesar penyumbang karyawan di startup di Indonesia itu Bina Nusantara, BINUS. BINUS loh, swasta. Saya sebut merek ya. Oke. Penyumbang karyawan di startup terbanyak. Jadi ternyata bukan soal kampus, tapi soal skill. Oke? Berikutnya. Kemudian ketika kamu sudah kosong, mulailah paradigma berpikir kamu. Nih mau sarjana nih. Halo, kamu mau sarjana nih ya? Sarjana itu lebih kepada critical thinking. Itu kurikulumnya. You nggak ditugasin sesuatu, tapi you dipaksa menugaskan dirimu untuk melakukan sesuatu. Maka sekarang hidupmu itu esensi, potensi. Kamu mau jadi telur atau jadi balon? Yang suka telur angkat tangan. Yang suka telur? Enggak ya? Bisul ya, bisul. Telur mulu. Yang suka balon? Nggak suka ya? Lebih cantik mana nih? Balon apa telur di sini? Lebih cantik mana? Jujur ya.
Lebih cantik mana? Telur di sini lebih cantik mana? Lebih berwarna mana? Warnanya bagus tuh. Ini monoton nih warnanya nih telur nih. Tapi lihat potensinya berbeda. Ini cantik di luar, dalamnya itu hampa. Tapi ini jelek di luar, tidak secantik balon, tapi dalamnya ada potensi kehidupan. Ya? Paham nggak maksud saya? Esensi menentukan eksistensi. Siapa kamu akan menentukan kelakuan kamu. Oke? Coba renungkan ya. Saya nggak lama-lama di sini waktunya, jadi silahkan kita tangkap. Kemudian setelah kamu menyadari potensi, ada tahu ini apa nih? Singkong ya. Singkong itu teksturnya apa? Karakteristiknya? Keras apa? Saya susah menyebut lembek. Lembek nggak? Lembek. Oma mau lupa tuh, mau lihat dong doi. Karakternya keras loh. Kembali ke telur. Rentan ini. Rentan toh? Apa ini? Perapian yang mendidih. Masukkan ini ke sini, ini ke sini. Setelah matang apa yang terjadi? Kebalikannya. Yang keras ini menjadi lembek, yang lembek ini menjadi keras. Inilah karakter, inilah tadi yang di awal itu. Potensi kamu. Inilah nanti kuliah kamu itu. Dan segala bunga-bunganya. Uang jajanmu itu, ya kan ya? Yang gak seberapa itu, ya kan? Uang kos kamu yang gak ber-AC itu, yang kuliah ke kampus jalan kaki itu, gitu ya. Yang uang make upmu itu hanya terbatas toh. Hey, make up dong. Nggak gaul, nggak di make over, nggak gaul. Ya kan, yang baju you can see itu kan. Itu anak kuliah sekarang. Ketika dia tidak punya barang branded ke kampus. Karena kehidupan ini ditentukan apa yang digunakan, dipakai sekarang. Kalau nggak Hermes tasnya, tahu Hermes? Louis Vuitton, tahu Gucci, apalagi Nang? Paling murah Bonia. Saya tahu harganya itu semua, biar tahu saya kalau istri saya minta ada uang atau tidak. Tapi sehermes-hermesnya tas, bagi orang Batak itu nothing. Mak-mak Batak nothing, isinya tetap lapet, plastik. Jagel, jabar. Oke, Sep. Inilah itu nanti. Ketika ada temanmu satu kos yang suka nyabu karena bapaknya kaya di Jakarta, ayo nyabu yuk, gak mau. Ah banci kau, bencong kau. Inilah semua itu. Clubbing, ini tantangan di mahasiswa loh. Ya, itu dulu daerah Pramuka itu namanya Hotel Sentral. Itu dulu ada namanya di situ diskotik namanya Marimba. Marimba inilah untuk orang-orang perantau yang kuliah di Jakarta. Disitulah mereka clubbing. Kenapa? Karena murah. Yang penting clubbing. Tiduranlah mereka itu setiap jam 3 pagi di jalanan Pramuka itu. Masih ada yang tahu itu? Tiduran. Masih muda-muda itu semua tuh. Sekarang untung nggak ada, udah larang pemerintah. Tapi saya masih menyaksikan itu. Saya tanya, kamu dari mana? Dari Jawa ini. Untung saya belum ketemu dengan Buruna Pitupulu. Kalau saya ketemu Buruna Pitupulu di situ bisa marah saya. Dari sini. Kamu kemana? Kuliah di kampus ini. Papa mama kamu mana? Di Jawa. Ngapain kau di sini? Ya happy-happy lah. Saya mau ajak tahu ya, ini penelitian sudah jauh ini. 70% anak kuliahan di Jogja sudah tidak perawan perempuannya. Pernah itu satu masa. Pernah satu masa. Kenapa? Hati-hati perempuan-perempuan ya. Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Gara-gara kau banyak utangku. Kaulah bulanku, kaulah bintangku di atas masjid. Ada dua. Tapi ada satu alasan yang masuk di nominasinya. Kenapa? Ternyata mereka mau menghemat biaya. Terus mereka dengan cowoknya, kos-kosannya diambil satu kamar. Terjadilah itu. Inilah perapiannya itu. Oke? Itu kan kamu temui, saya harus vulgar tentang itu Amang Inangda, saya butuh kamu ado, namasan waengon. Saya penelitian ke situ, bukan main-main saya. Saya penelitian loh. Saya sudah ke Jogja meneliti itu semua. Mahasiswa di Jogja
Memang agak enak ya, agak tidak enak ya presiden buruk. Tapi itu kenyataan. Karena lingkungan pun membiarkan itu terjadi. Semakin terbuka lingkunganmu nanti di mana kamu berada, semakin you akan bisa mengontrol dirimu untuk melakukan semau lu. Lu kan jauh dari orang tuamu. Kuliah sama-sama di Jakarta aja. Lagi di mana? Diskusi kelompok. Kelompoknya di mana nggak tahu kita. Kelompok apapun nggak tahu kita itu. Penting diskusi kelompok. Ya kan? Kenapa? Karena kuliah itu bebas. Kalau SMA kita pakai seragam, pulang juga mesti pakai seragam. Nah sekarang, ke pesta dengan ke kampus sama bajunya. Ke pesta ulang tahun dengan ke kampus sama bajunya loh. Dan mereknya ada. Di kampus lah kesempatan kamu untuk menunjukkan diri sebagai orang yang berpunya atau tidak berpunya. Malu jadi orang miskin atau percaya diri dengan kemiskinanmu. Kampus itu tempatnya. Dan saya sudah menemukan orang-orang yang bekerja tidak benar hanya untuk memenuhi kebutuhannya di kampus. Saya kenal itu. Saya kenal ya. Itu ya. Itulah perapiannya. Kelihatannya dia baik-baik saja. Ini kelihatan rentan aja. Tapi orang yang tadinya nothing, dia akan memilih potensi telur ini. Oke? Saya selalu percaya kuasa Tuhan dalam diri saya. Saya terlihat mungkin tidak sereligius Bang Harahap. Abang ini masih berdoa ini 4 kali sehari, mungkin aku 3,5 kali lah. Tapi saya masih percaya kuasa Tuhan dalam diri saya. Ini dia. Saya mau bilang begini, jika Tuhan mau, sehebat apapun kamu tidak mau, itu pasti terjadi. Oke? Tapi sehebat apapun kamu menolak, jika Tuhan mau itu terjadi, itu pasti terjadi. Itu kesaksian iman saya. Dengan kalau ada imanmu sebesar biji sawi itu gunung bisa pindah ke laut, kira-kira begitulah. Intinya, persoalan kita ini adalah tentang iman. Karena iman itu bukan produk kita, tapi iman adalah produk Roh Kudus. Itu yang saya sebutkan tadi. Bagaimana cara Tuhan bisa mengisi kamu sementara kamu itu sudah terisi penuh dengan ego kamu. Bagaimana mungkin Tuhan hatimu itu sudah penuh dengan kegerakan oleh dirimu sendiri gitu loh. Itu yang saya katakan tadi. No. Kamu tidak bisa memilih menjadi siapa. Saya tidak bisa memilih untuk menjadi anak siapa. Saya terima itu, saya anak pembawa sial itu. Gak ada masalah buat saya. Emang kamu bisa memilih jadi, masa ada orang bapaknya ditonjok pagi-pagi kan, kenapa kau tonjok aku, nak jelek kali kau pak, katanya, kenapa bapak tidak mirip Tae Hyung gitu kan, Kim Tae Hyung, Song Joong Ki gitu ya, siapa, Jungkook, siapa lagi, kenapa pak aku miripnya Kim Jong Un gitu kan ya, kamu kan nggak bisa memilih. Saya nggak bisa memilih, diskusi dulu dengan Tuhan. Tuhan, aku mau jadi anaknya Jokowi gitu. Kalau saya anaknya Jokowi, ya saya jadi Gibran, bukan jadi Frankie. Nggak bisa loh. Kamu nggak bisa memilih untuk menjadi siapa. Tetapi, kamu bisa menentukan kamu menjadi apa. Ketika kamu bersedia diisi oleh kegerakan iman kamu. Saya bersyukur ini diadakan di gereja ini. Biar kamu tahu titik nol kamu itu semestinya dimulai dari tempat Tuhan berada. Meskipun Tuhan itu ada di mana-mana, tapi maksud saya simbolisnya bahwa Tuhan itu ada kan di rumahnya. Inilah dulu kita memahami ini rumah Tuhan. Inilah titik nol kamu. Oke? Karena iman bagi saya Inang, ini buat para Inang dan Amang juga, iman itu bukan hanya sekadar percaya Tuhan. Aku percaya kepada kamu Tuhan, bukan itu. Tapi iman itu adalah keberanian mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu iman. Para pengkhotbah selalu menyampaikan ini Mulu Marjamita. Ilustrasinya begini, yang itu yang akrobat, tahu ya, yang akrobat ada pertunjukan akrobat berjalan di atas tali, melewati jurang yang itu. Kan selalu itu dibuat. Ada seorang ya, apakah penonton percaya bahwa saya bisa melewati jurang ini di atas tali? Percaya, kata penonton tah. Dia lewat, tepuk tangan semua. Apakah saudara percaya bahwa saya bisa lewat kembali ke tempat semula? Percaya. Oh, percaya semuanya. Lewat, tepuk tangan semua. Apakah saudara percaya bahwa saya bisa menggendong manusia lewat ke seberang? Percaya katanya. Siapa yang mau saya gendong? Diam semuanya. Gak ada yang berani toh.
Tiba-tiba ada anak kecil umur 10 tahun datang. Oh saya, katanya. Orang-orang mulai ribut. Anak ni saya do sutung mati do nonon. Nasu jaga mung na doron. Kan itu? Diangkat. Semua orang mengalami sesuatu yang sungguh-sungguh menakutkan. Lewat. Bisa. Lewat. Bisa. Semua tepuk tangan tapi takut. Turun dia, dikerubutin si anak itu. Kenapa kau mau? Gimana kalau kau mati? Gimana kalau kau jatuh? Saya yakin tidak jatuh. Kenapa kau yakin itu? Karena ini bapakku. Ternyata itu anaknya. Dia pernah melakukan latihan jauh lebih menakutkan dari situ. Dia percaya kuasa bapaknya, kemampuan bapaknya. Ya? Apakah saudara percaya kuasa Tuhan? Jika saudara percaya kuasa Tuhan, beranikanlah untuk menyerahkan hidupmu kepadanya. Mempercayakan hidupmu. Yunang mabir hoinang, mula borhato tu Jogja, borhato tu Depok. Ayo Depok jono, doina agi di Depok, torsodan noni di Margonda. Ibu tuh orang masan menengahi Margonda. Untuk meyakinkan dirimu bahwa saya sudah mempercayakan semua. Mungkin ada inang di sini, aduh sedia mah uang kuliah nih on. Porsi ada hoinang satu natama, boleh pasti sekolah honom mon. Porsi ada. So bino tuh, song behepeng, among no nomor juzina. Lumayan monang, namun saya tuh kan. Betul itu. Oke, saya selalu percaya iman hal sekecil apapun. Tapi bagaimana mungkin hal kecil itu masuk ke dirimu, sementara hal-hal besar yang masih dalam dimensi kedirianmu itu belum kau lepaskan. Oke, berat juga kuliah ini ya. Ini yang terjadi. Karena dosen tidak seperti wali kelasmu waktu SMA itu mengatur kamu mau ngapain. Tak ada itu. Meskipun ada yang namanya dosen PA, itu kan pendamping akademik. Hanya untuk memperhatikan proses akademikmu berjalan. Karaktermu baik atau tidak, itu soal lain. Gitu loh. Oh. Karena bagi saya, pendidikan itu soal spiritualitas. Saya mau katakan ya, terlihat klise perbincangan kita hari ini. Tapi siapa yang menghidupi ini, saya pastikan dia pemilik kehidupan ini di masa depan. Ingat perkataan saya ini. Ingat. Nih. Karena sesungguhnya pendidikan itu edukasi ya disebutnya ya. Ya, maaf ya Mang Pak Antoni ya. Ya, saya ambil dulu kerjaannya. Edukasi. Dari filosofinya itu dari dua kata ex dan ducere, edukare. Ex itu keluar, ducere itu memimpin. Jadi proses pendidikan itu adalah proses memimpin seseorang untuk keluar dari dirinya. Gitu loh. Jadi ketika kamu keluar dari dirimu, you mesti mampu melihat ada realitas di luar diri kamu. Yang pertama, kamu yakin bahwa kamu tidak lahir tiba-tiba. Kamu ada yang ciptain gitu loh ya. Apa ada di sini rekayasa genetika? Ayahnya kentang, papanya tomat. Nggak ada kan? Atau buah semangka berdaun sirih. Nggak ada toh? Semua lahir dari rahim seorang ibu yang luar biasa, yang sesungguhnya disitulah Tuhan meletakkan karyanya. Maka semakin kamu belajar, semesti kamu harus tahu bahwa ada Tuhan yang menciptakanmu sehingga bisa belajar. Oke? Yang kedua, tahu bahwa ada penerima, ini pemberi hidup. Yang kedua penerima hidup. Penerima hidup itu siapa? Ya kita. Orang tuamu. Jangan sakiti dong. Mama, kalau seperti apa ya? Yang orang Papua yang sekolah itu. Semua orang di sini, mahasiswa, memakai kijang yang itu. Memakai kijang. Masa papa orang kaya di sana tidak kirim? Jangankan kijang katanya. Bisa ya kirim gitu kan. Dikiranya kijang itu naik kijang, tapi mobil kijang. Ada penerima hidup. Hormati. Apa bentuk penghormatanmu kepada mama papamu? Oke lah, kepada Tuhan berdoa kau bilang, oke close. Ke orang tuamu. Ini pertanyaan, bukan ujian. Membanggakan. Bagaimana cara terbaik kamu? Di donatoras neon? Oke, Inang, dok kojusak kababa. Apa hal yang bisa membuatmu bangga dari dia? Sakababa be, asai bagaimana? Anak baik.
Anak baik gak ada hubungannya dengan ini. Ingat itu ya. Ternyata membanggakannya bukan ketika kamu IP kamu 4,0. Tapi ketika kamu menjadi anak baik ketika kau kuliah. Kau pikir yang di pikiranmu itu yang dipikirkan mama bapakmu? Enggak. Enggak ya? Jadi jangan pernah bangga. Kalau mau membuat bangga orang, mesti dari cara orang itu, gitu loh. Ya kan? Nah, kalau mau membanggakan diri sendiri ya dengan cara sendiri. Ya kalau kamu mau membanggakan dirimu dan membanggakan orang tua bersamaan, bagi saya itu luar biasa. Ada tempat hidup. Saya juga orang yang suka demo dulu. Demo saya, kerjaan saya demo tuh. Enggak mahasiswa banget kalau enggak demo ya. Ya enggak sih? Mahasiswa harus demo. Bakar katanya. Bakar. Apa yang dibakar? Jagung. Hati-hati. Saya selalu bilang ke mahasiswa, tidak perlu kuliah untuk merusak. Ya? Itu animal instinct itu namanya. Tidak perlu kuliah saya untuk mengeluarkan insting kebinatangan saya. Ngerti ya? Hanya orang gila yang merusak rumahnya. Makanya ini, ayo kita barbecue di rumah saya, manggang-manggang ikan, ayo. Tapi kan gak ada kayu bakar di rumah. Ada, tenang aja, kita bakar rumah saya nanti gitu. Orang gila yang begitu. Tapi Anda bukan orang gila. Anda orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Dan Anda orang yang waras. Oke? Nah, saya mau lihat, ini orang-orang yang disebut sukses kan? Tahu kan Thomas Alva Edison? Berbagi aja kalau udah tahu. Thomas Alva Edison itu pernah dikembaliin sama gurunya ke rumah, dipulangin, saking bodohnya, dan dibuat surat, dikirim nih surat nih, kasih nih. Ya, terus ditanya, "Mah, kenapa saya dikembalikan guru?" Orang tuanya ngomong apa? "Mereka tidak mampu mendidik kamu, nak. Kamu terlalu pintar." Gak dibilang inang, "Nah, oto aku dangin." Nah, kamu terlalu pintar. Sehingga ketika Thomas Alva Edison yang dari 1000 kali percobaan 999 kali gagal, itu dan hanya sekali berhasil, ketemulah bohlam itu, ketika merasa rindu ke ibunya dia buka bundel-bundel, ditemukanlah secari kertas itu. Ternyata tulisan gurunya bukan seperti itu. Tulisannya adalah, "Anakmu bodoh, kami kembalikan dari sekolah. Tidak layak sekolah di sini." Ibu tamu udah lapatan ini? Oke, ternyata kesuksesan hidup seorang yang terdidik tidak ditentukan oleh seperti apa pola didiknya di sekolah itu, tapi bagaimana dia memaknai hidup dengan sebuah ketulusan untuk maju, menghargai. Jadi kalau ada anakmu nggak lulus ke UI, kamu marahin dia. Kami berdua ini nggak pernah kuliah di negeri, kami swasta kami. Makanya tadi kami bilang, "Bang, kita berdua ini swasta loh bang." Nggak apa, saya sudah bilang kan, ternyata seseorang itu pintar bukan karena di sekolah di mana, tapi referensi apa yang dia baca. Buku saya itu banyak sekali. Saya punya e-book itu lebih dari 5.000 judul. Buku yang di rumah paling hanya 1.000 judul. Lebih 5.000 judul. Itu juga kok yang dibaca di Cambridge. Oke? Einstein, do you know Einstein? Yang dicap sebagai manusia terpintar di dunia, dia nggak sepintar itu kawan. Itu bahkan dianggap gila di masanya. Ini orang bodoh gitu. Tapi lihatlah. Oke? Tahu ini? Ya itu yang nulis Harry Potter. J.K. Rowling itu guru itu, dia guru. Dia itu penulis hebat dan terkaya di dunia sekarang. Tapi tidak semudah itu hidup kawan. Ketika dia memasukkan naskah ke penerbitnya ngomong, "Tulisan kamu sampah." Dan penulis sampah inilah yang memiliki harta kekayaan penulis terbesar di dunia ini, terkaya dia. Sampai Harry Potter nggak tahu lagi berapa judul itu kan? Film, dulu difilmkan semua tuh Harry Potter. Ada yang tahu nih? Michael Jordan?
Dia adalah legenda basket terbaik sepanjang masa. Tapi ingat, dia pernah dianggap pecundang ketika bermain basket di sekolahnya dan di kampusnya. Nggak bisa apa-apa kau, gak usah main basket katanya. Tuh. Itu nothing semua. Nothing. Jadi katakan, I am nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Saya selalu berkata terima kasih Tuhan ketika aku menjadi manusia yang tidak ada apa-apanya. Sehingga ada tempat bagimu untuk membuatnya menjadi sesuatu. Sekali lagi ya, kamu tidak bisa memilih untuk menjadi siapa. Tapi di dalam Tuhan, kelak kamu menjadi terbaik sesuatu, apapun. Oke? Itu sebenarnya yang mau kita. Tapi ingat, itu tidak segampang yang kita bayangkan. Inilah proses hidup. Maka teman-teman, udah tadi. Nah, mungkin kamu terlihat sudah tua. Tapi dewasa itu pilihan. Semakin bebas seseorang, semakin dia menentukan pilihannya mesti semakin hati-hati. Ya. Kafe mahal. Kiriman hanya 300.000. 300.000 hanya sekali makan. Sebulan lagi mau kemana? Bertamulah kau ke rumah temanmu. Kau sangat religius. Kau nyanyikanlah lagu. Dalam Yesus kita bersaudara. Biar dikasih makan kau. Gitu ya. Karakter terbaik adalah konsistensi melakukan yang terbaik meski tidak ada yang melihatnya. Sudah bisa kamu begitu? Tetap melakukan yang terbaik meskipun tidak ada yang melihatnya. Inilah jalurnya kamu masuk ke dalam kehidupan yang terbaik itu. Mahasiswa. Saya tidak pernah menyesali hidup saya, akhirnya kalau diakumulasi kuliah saya itu S1 10 tahun. Bukan karena masih coba di saya bang, bukan karena khotbah tadi, bukan. Ya memang kondisinya begitu. Tapi saya bayar hutang saya. Kemarin saya nanya, mau sekolah kemana lagi kau katanya. Kalau ada uangmu. Ya karena kan uang suami, uang istri kan. Jadi semua saya kasih. Emang ada uangmu? Ya kalau kamu mau kuliah, aku mau apa? Kuliah aja kau katanya. Cuman satu syaratnya, jangan ke luar negeri katanya. Itu syaratnya loh, jangan ke luar negeri. Kenapa? Aku gak bisa jauh dari kamu. Nah itu, kemarin saya mengajukan postdoktoral saya ke Australia. Saya dimarahi habis-habisan. Kalau kamu pergi ke luar negeri, saya pulang ke rumah mama katanya. Tapi dalam hati, ya pulang aja kali ya. Kan lumayan kan biaya hidup kan. Tapi gue, oh ya pulang kayak ngurus cucu-cucunya dia ke situ. Tapi endingnya enggak lah. Akhirnya semua akan berakhir pada waktunya. Paulus juga begitu. Dia berkata cukuplah kasih karuniamu atasku. Oke? Sip? Udah selesai. Ada yang mau ditanya silakan. Saya cuma diberi waktu singkat sama abang ini. Jadi saya sampaikan singkat saja. Saya tidak mengajari kita tapi saya berbagi inspirasi kita. Ayo silakan, ada yang mau bertanya 1, 2, 3 orang? Oh, bisa pacaran? Bisa kali pun. Tadi yang pendeta bilang jangan pacaran, kalau bilang pacaran lah kau. Kalau kamu merasa sudah menjadi manusia yang bertanggung jawab. Karena pacaran itu adalah belajar untuk memikirkan orang lain. Bagaimana mungkin kau memikirkan orang lain, dirimu aja gak bisa kau pikirkan, kayaknya gitu ya. Kan itu kan repotnya kan di situ. Boleh nang, boleh. Boleh, ya boleh ya. Boleh gak pacaran? Boleh. Ketika kamu sudah meyakinkan diri, mampu memikirkan orang lain. Itu maksud saya. Sekaligus melatih diri untuk memikirkan orang lain. Dan memikirkan konsekuensi dari situ. Enak biar doh inang marhal itu. Ya mulu sumanguli haduat, tunggu mebir ro. Hai dia doh. Lama-lama ya, iya. Yang penting seperti lagu itu, ya,
Yang kuharapkan ijazah, tapi yang kau bawa cucu katanya. Oke, silakan. Itu udah mewakili itu ya. Jadi nggak usah kau putuskan pacarmu SMA itu. Lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut aja. Tapi pastikan kamu sudah punya tanggung jawab untuk memikirkan orang lain. Silakan, Dek. Orang tua juga nggak apa-apa. Silakan. Ayo. Bekomoro matong minum tua amat tak. Kadang orang tua iso nak ya. Bir. Ayo silakan. Ya, mana tahu dari antara kita ada pertanyaan atau mau kita diskusikan mumpung ada Amang ini, karena pengalamannya juga tadi sudah melebihi dari kita dengar tadi ya. Ya, dari mahasiswa juga bisa tanya aja, yang nggak tahu juga tanya aja. Ya, ada dari mahasiswa. Nah, karena memang ya mungkin begini Amang Pendeta, mereka kan belum tahu bagaimana, hanya masih dalam enak-enaknya aja. Ternyata Amang Pendeta mulai dari startnya dari nothing kan begitu ya. Padahal mereka punya semangat ini loh, kok bisa dihilangkan yang ada ini kan begitu ya. Tapi yang pastinya untuk seperti yang dikatakan Amang Pendeta ini kita harus kosongkan dulu. Ya, kita harus berkenosis dulu katanya. Kita mengosongkan diri itu supaya kita bisa diisi. Bagaimana seperti ilustrasi gelas tadi, bagaimana kita mengisi sesuatu ternyata sudah ada di dalamnya. Itu yang mau dikeluarkan dulu supaya kita bisa masukkan ke hal-hal yang lebih baik. Itu saya pikir yang harus kita perhatikan tadi ya. Jangan perhatikan tadi yang tumpur orang tuanya. Jangan kalian pikirkan itu, stres nanti kalian. Ya, lagi udah meninggal orang tuanya kan? Udah meninggal. Gak usah pikir. Udah meninggal. Iya. Kalau masih hidup nggak saya omongin ini. Habis saya nanti. Iya. Nah, ada lagi? Amang Inang adong? Iya, Inang Buru Marbun, dot Inang Buru Sihombing ya? Iya, 2. Horas Amang Pendeta nami melihatnya di penerangan muna. Saya sebagai orang tua ya yang mau melepaskan anak saya jauh kuliah di Sumatera. Saya mau bertanya Mang, karena kita kan setiap hari bertemu atau kita melihat program dia setiap hari. Bagaimana kita antara sudah berangkat ke sana anak kita, untuk apakah bisa kita seperti biasa komunikasi sering, apa mengganggu sama dia, apa bagaimana cara kita untuk mengontrol dia Mang secara jarak jauh gitu. Kalau kita lebih sering mengganggukah ke dia, karena kita ada rasa kekhawatiran gitu Mang. Oke, Mang mana anaknya? Oh, udah ketawa. Kok ketawain mama? Kan buru sakangan? Buru panggowaran? Bah. Songoniman non baolah kuliah pe ngasongoni arsakmu belam memulih adu anak bare ke. Sama teh. Aduh, sedihnya. Ya, Nang silakan, Nang. Horas Amang Pendeta. Saya mau nanya Amang, tadi kata Amang menyelesaikan S1 dalam waktu 2,5 tahun ya. Iya kan tadi Amang? Itu karena transfer, Nang. Hah? Itu karena transfer dari kuliah sebelumnya. Jadi nggak hebat-hebat banget itu nggak. Oh. Itu hanya bijaksana aja lah, cerdas mencari gitu. kesempatan gitu. Oh, saya dengarnya cuma itu tadi. Maksud saya, bagaimana tuh Amang caranya bisa menyelesaikan dalam 2,5 tahun? Padahal kalau yang normalnya lah kita katakan 4 tahun aja udah termasuk cepat ya. Nah itu aja Mang pertanyaannya. Baik, yang mana anaknya ini? Ala guru dona sida, jadi Oh, itu? iya guru, jadi Oh iya. kurikulum. Jadi orang apa? Oh, bisa naik. Ya silakan, Nang, silakan. Horas Amang. Orang senang. Saya Buru Reger Nyonya Manurung. Aku hanya Amang perlu kasih tahu anak-anak karena yang seperti Amang bilang tadi,
Saya juga sudah pernah bicara sama anak saya tentang kayak mahasiswa yang di Jogja itu. Mungkin saya udah pernah memang di rumah bilang, apalagi yang perempuan, dia mau mengikuti gaya-gaya yang ada di kampus itu, tapi dia tidak bisa mendapatkan segala sesuatunya dari orang tua. Akhirnya saya bilang bisa dia jadi melangkah yang tidak. Mungkin ada om-om, saya bilang gitu ya. Saya bilang ada om-om yang bisa memberikan uang dengan leluasanya supaya dia bisa bebas. Itu harus kau jaga, saya bilang gitu Amang. Tapi ada juga anak teman di Jogja kuliah. Dia itu sebenarnya STH sebenarnya di Jogja. Tapi dia bisa terjebak juga Amang. Terjebak juga dia dengan hal seperti itu sampai dia hamil. Tidak ada bapaknya. Jadi bohado benoni akka geling tahun menghindari hal-hal nasongoni mungkin dang na di rohana. Alai buik terjebak songoni Amang. Yeah. Mohon masukannya untuk anak-anak. Iya, yang mana anaknya? Mau lihat ya Mang. Yang mana anaknya? Jurusan Angkat hukum. tangan. Jurusan hukum ya? Biasa galak-galak orang fakultas hukum. Ya, kalau ditiup tangan, jaga sih, pelanggaran. Undang-undang kekerasan seksual. Kenapa? Iya, itu pelecehan itu katanya. Saya mulai dari Inang ibu guru yang di belakang, tadi Inang Buruh anak kita ya? Tobing? Oh, Buru Siombing. Ya, ingin cepat kuliah ya pasang target lah. Saya cepat-cepat S2, S3 selesai, pikiran cuma satu, ada kehidupan di rumah yang kupertaruhkan. Artinya yang tadinya harus makan bakso sekali gitu, atau makan ikan asin 2 kali, jadi sekali dia gara-gara harus membagi uang belanjanya dengan uang sekolahku gitu kira-kiranya. Sehingga bukan karena aku pintar-pintar juga, enggak sih. Enggak, biasa-biasa aja itu, enggak biasa-biasa aja. Ya meskipun ya tidak terlalu gimana lah. Enggak sampai 4 IP saya waktu itu, enggak. 3,9 berapa gitu lah. Tapi target saya begini. Itu target, semua harus punya target ini. Teman-teman, anak-anak kuliah yang baik, punya target. Apa yang akan kamu pikirkan seandainya orang tuamu tidak sanggup lagi menyekolahkan kamu? Hei, kamu gak tahu apa yang terjadi hari esok. Ya. Orang mikir, Frank ngapain? Aku gak mikir biar terlihat pintar, enggak. Saya memikirkan hak anak istri saya yang saya ambil selama sekian tahun. Hanya gara-gara memenuhi harapan saya gitu loh. Itu targetnya, nggak ada yang lain, simpel aja. Sehingga saya mesti cari tahu, meskipun ada juga jatuh bangunnya di tengah-tengah penyelesaian studi itu, tapi maksud saya akan selalu ada alasan bagi saya untuk berkata, ini harus selesai cepat. Ini bukan soal setelah lulus kamu jadi apa, enggak di situ persoalannya. Gitu ya. Karena sekali lagi, kamu bisa saja kelak sarjana hukum tapi dia kerjanya bukan tapi dia jadi seniman, bisa memang who knows, enggak ada yang tahu itu gitu. Tapi yang penting dia jadi something gitu. Walaupun dia jadi seniman, tapi dia menjadi seniman yang terbaik yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan dan untuk sesama. Kira-kira begitu ya. Nah itu, jadi nggak usah mikir. Itu yang berikutnya saya juga berpikir umur. Meskipun saya belum setua abang ini, tapi saya sudah merasa saya itu sudah 40, jalan 42 lah, jalan 41 lah, bulan berapa lagi 41 saya. Istri saya masih 30-an, muda istri saya. Iya, beda 9 tahun kami. Mikir kan, kalau saya batuk ada yang ngasih saya minum, cari yang lebih muda kan gitu. Tapi maksud saya adalah, bayangkan, teman saya itu udah ada anaknya yang kuliah. Adik saya cewek, udah mau kuliah anaknya. Di bawah saya. Ay nang kuliah nama beremonin na. Agui, SD kelas 7. Kan gitu ya.
Seperti itu. Jadi harus target-target yang rasional yang bisa terjadi suatu saat. Itu maksud saya. Kalau yang lain oke lah. Jadi kamu juga harus berpikir begitu, ya. Oke? Lakukanlah yang terbaik hari ini karena besok bisa saja kamu tidak bisa melakukannya. Sama seperti cintai papa mamamu hari ini karena besok kamu bisa kehilangan dia. Itu target itu. Seperti itu. Anda boleh membuat target, meskipun pada akhirnya Tuhan juga yang akan menentukan itu bagi kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, Inang ini kan khawatir, buru buha bajuna, lama, kemana nanti kampusnya? Di mana? Del? Lampung. Jono do Lampung. Merdeka lepak, adalah anak kita do pina jului. Paling menari parila Selat Sunda kan itu. Berusaha sada. Amang tae bagi aki. Apa bahasa nang julum mabait terusi. Mertiga-tiga mabain. Bikin warung depan rumah. Enggak apa-apa. Ya kan, siapa tahu kok jadi pemilik apa nanti, gerai angkringan terbesar di Indonesia kan nggak tahu kita kan. Mau nggak bikin warung di depan rumah? Berusaha sada. Yang penting mamamu happy. Saya mengatakan, itu tentang iman tadi Inang. Saya nggak bisa intervensi ketakutan Inang. Nggak bisa. Wajar. Tapuk nih pusu-pusumi. Tapi maksudnya adalah, anak kita bukan anak kita. Najulu pe, tiki gelek kamu soima di haul-haul inok taita kan? Halah do ita tinggal lodong sih. Tinggal lodo. Songona dirasa homima Inang dirasa ninung najulu. Dipikirin nang di. Alis saya bekor betangis sinuktai, ada nggak teh? Kan seperti itu ya. Artinya itu pasti akan seperti itu kan siklus hidup. Yang perlu itu adalah memampukan diri kita untuk meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Gini, saya selalu mendidik anak saya meskipun masih kecil untuk bisa meyakinkan diri saya meskipun saya tidak ada lagi di sekelilingnya, dia akan baik-baik saja nanti. Itu yang selalu saya proyeksikan ke anak saya, bukan untuk dia menjadi apa. Saya nggak peduli mau jadi apa ke depannya, mau memilih apapun terserah dia. Tapi yang saya lakukan hari ini adalah ketika kelak saya tidak ada lagi di sampingnya, saya pastikan dia akan baik-baik saja. Itu Inang, itu yang harus Inang lakukan. Tinggal, bikin kosannya dekat restoran. 24 jam. Percaya nggak Inang? Inang akan membuat dia tidak nyaman ketika 24 jam Inang terus telepon dia. Mama ini sih, ngapain sih nelfon? Hidupnya aku mak katanya. Gitu ya Inang ya. Dia makan pun masih disuapi. Kan dia pas somal-somal lodi. Ndang isi salahon mu diri mah salahon. Bahasa suapi ho. Makanya waktu anak saya suapin dia ngomong, "Pak, berhenti." Kenapa? Undang-undang melarang yang namanya penyuapan. Iya, ternyata bapakku yang mengajar aku menyuap katanya. Kenapa? Waktu kecil aku disuapin terus. Udah besar aku nyuap orang lah katanya. Gitu. Oke ya. Kamu udah bisa mandiri. Sesuaikan harapan yang artinya selama ini mamamu menyuapimu makan. Paling tidak ketika kamu berangkat pastikan, "Mama, aku pasti makan meskipun mama tidak suapin saya." Maka ketika suapan-suapan yang saya lakukan itu saya bayangkan, itulah suapan-suapan cinta kasih mama ke saya. Bisa nggak begitu? Terkesan romantis, tapi tidak begitu. You harus mesti berpikir bahwa setiap makanan yang kau makan itu adalah hasil perjuangan darah papa mamamu. Kau enak aja, kan itu kan tanggung jawab papa. Siapa suruh papa lahirin aku? Siapa suruh katanya. Siapa suruh mama lahirin aku? Emang aku pernah minta dilahirkan? Ada yang ngomong gitu? Lah emang gak ada yang minta. Enggak lah, itu bukan orang di sini itu ya. Itu Inang ya. Saya nggak akan intervensi itu, tapi saya selalu berkata iman itu bukan soal percaya kepada Tuhan, tapi keberanian mempercayakan hidup kepada Tuhan, bahkan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Oke, berikutnya Inang ini. Tadi apa tadi Inang? Ya, kehidupan ini. Lah memang itulah tadi yang ini.
Ini soal penguasaan diri, teman. Nikmatnya cuma sebentar, sakitnya panjang. Saya tahu narkoba itu ada di mana. Saya tahu. Saya tahu seperti apa bentuknya. Saya tahu seperti apa rasanya. Tahu saya. Tapi saya tidak pernah menggunakan itu dalam diri saya hidup. Kenapa? Masa depan saya pertaruhannya. Tidak ada yang lebih menyakitkan selain dari yang namanya ketergantungan. Ketergantungan apapun itu. Ketergantungan apapun itu. Gak bisa. Bahkan ketergantungan ke papa mama pun itu tidak asik pada akhirnya. Ya kan? Udah bisa bangun sendiri. Jam berapa kau bangun? Jam 7? Setengah 8? Jam 10 nanti kau bangun. Kenapa? Ada kuliah siang. Gak ada istilah bangun pagi lagi. Ada kuliah malam. Itu pasti mungkin terjadi. Maka disiplin hidup itu ya kau yang menentukan. Itu kenapa pendidikan tinggi ini menakutkan sebenarnya. Karena kecuali yang kedinasan ya. Kedinasan aja berbahaya kok. Dia di asrama, kita tidak tahu apa yang senior dilakukan ke dia, apa yang dilakukan ini gurunya ke dia, kita nggak tahu juga. Ya kan? Yang meski menurut kita itu terkontrol, tapi kalian ngekos kan? Atau ada yang beli apartemen? Nggak apa-apa. Beli apartemen, belum ya? Ada yang dikasih juga mobil. Kasih mobil, apartemen, deposito banyak. Ada? Ada teman saya begini, anak-anaknya semua kuliah di Jogja. Dia tinggal di Bintaro. Dia jual rumahnya di Bintaro, pindah dia ke Jogja. Iya, itu baru kejadian hari ini. Saya jual rumah saya katanya, kenapa? Saya pindah ke Jogja, kenapa? Anak-anak saya semua kuliah di Jogja katanya. Luar biasa. Gitu nanti ya, mak pindah kau ke Lampung bilang ya. Juallah rumah kita yang Cibubur itu bilang ya. Gitu ya, oke? Ini tuh semua, enak, pasti enak. Enak banget loh. Enak semua itu, pergaulan itu enak banget, clubbing semua. Saya nggak akan bilang begini, kamu seculun-culun yang orang bayangkan. Enggak juga, saya bisa membayangkan kamu tetap berinteraksi dengan sekolegamu, seangkatanmu, hahaha, sedikit rada-rada nakal, dan lain sebagainya. Saya juga begitu. Tapi saya pastikan batasnya ada di mana, yang akan bisa merusak saya atau tidak. Tujuan kamu kan sekolah, kuliah, tapi ingat, bukan cuma belajar, di situ kamu membangun dunia, kemampuan sosial kamu untuk lebih tinggi, kemampuan adaptasi kamu lebih tinggi, kemampuan interaksi kamu lebih tinggi, semua terus muncul. Jangan loraihamu anak kamu nomor dongan. Gak boleh kau bergaul. Gak bisa, karena kampus itu hanya memberi 10%. Itu kenapa Tridharma perguruan tinggi itu ada penelitian, pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian. Harus ada unsur 3 ini. Dia belajar, oke? Dia meneliti, mandiri loh. Dia mengabdi kepada masyarakat. Itu Tridharma. Dan 3 hal ini harus dilakukan dia nanti di kampus. Kamu akan melakukan itu. Misalnya kamu praktikum kemana, magang di mana, dan lain sebagainya. Kemudian kamu harus melayani masyarakat. Itu kamu lakukan. Dan tidak seperti waktu SMA ini. Nah, disitulah kamu membangun diri. Dan saya pastikan orang yang membangun diri itulah nanti yang akan sukses ke depannya. Sukses ke depannya, pasti. Gak usah sepele juga sama yang IP rendah. Jangan lu juga bayangkan, Nang. IP kamu cuma segini. IP kamu cuma segini. Oh, hati-hati. Yang memimpin negara ini rata-rata semua IP-nya rendah. Kenapa? IP-nya 2,2. Dan melamar kerja ditolak. Jadi dosen nggak bisa, ya kan? Kemana-mana ditolak. Akhirnya gabung dia ke partai politik. Nggak ditanya IP berapa di situ, ya kan? Gabung dia ke parpol, nyalek dia jadi anggota DPR. Di komisi pendidikan lagi dia. Dia menentukan kurikulum pendidikan di Indonesia. Bayangin, sementara yang 4,0 saking pinternya dia jadi dosen di kampus, dan yang 2,0 inilah yang menggaji dia.
Kita sadari itu. Jadi bagi saya bukan tentang itulah. Enggak lah, enggak zamannya lagi bicara tentang itu. Berapa IP-mu? Cuma segitu, bukan itu. Tapi selama dia bisa membangun karakter menjadi something itu, pastikan di anakmu masih di jalur yang benar. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi di situ membuat dia tidak bisa ngisi soalnya, tidak bisa jawab ujiannya. Jangan langsung hakimi anakmu juga. Kamu juga jangan langsung berkata bahwa bunuh diri kau gara-gara IP-mu sekian. Tidak bisa. Peluangmu menjadi menteri lebih tinggi daripada yang 4,0. Ya kan? Gak bisa kerja kau, gabung kau parpol, pemenang pemilu pula. Hebat kau, jadi menteri kau. IP-mu 2,0. Kan gak ditanya IP-nya berapa jadi menteri. Jadi anggota dewan dan lain sebagainya, jadi bupati, gubernur. Itu kan jabatan politik yang gak ditanya IP-nya berapa. Itu maksud saya. Jadi jangan pernah menjadi orang merasa diri orang bodoh hanya karena pencapaian-pencapaian semua itu. Tapi jangan juga kau batasi dirimu bahwa ternyata kamu bisa mengeksplorasi dirimu jauh dari yang kamu bayangkan. Kan from nothing to something. Saya pastikan tidak semua Anda menjadi orang hebat. Tapi saya yakinkan di dalam Tuhan orang-orang hebat bisa muncul dari antara kalian ini semua. Ada orang bertengkar biara bang, tabay bagacang maju bang dah, unang maju muruko tuang. Biara ini bertengkar. Tahu biara ya, para pendoa-pendoa lah tinggal di situ. Tiba-tiba mereka berantem. Terus seseorang berkata, kita bubarkan saja biara ini. Tidak ada gunanya, bertengkar kita semua. Datanglah pemimpinnya yang sudah tua. Jangan dulu dibubarkan. Izinkan dulu saya berdoa kepada Tuhan malam ini. Apapun jawabannya, mau bubar atau tidak bubar, besok saya kasih tahu. Besoknya mereka kumpul. Terus ditanya, gimana hasilnya? Saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan berkata, salah satu di antara kita adalah Mesias. Salah satu di antara kita adalah Mesias. Tidak jadi bubar biara itu. Kenapa? Karena semua merasa bisa saja dia Mesiasnya, dan dia merasa bahwa bisa saja temannya itu Mesias. Paham maksud saya? Begitulah untuk menjadi orang yang sukses. Sukses bukan soal apa yang kamu peroleh, tapi sukses adalah ketika kamu tetap memperjuangkan hidup meskipun kau kehilangan segalanya. Itu sukses. Uang saya mungkin tidak semanja abang ini, tapi saya bahagia menjalani hidup tanpa harus menjadi pecundang. Itu tracknya pendidikan. Sehingga pendidikan itu ada dua, pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu transfer knowledge, itu kan kamu ketahui nanti toh, transfer pengetahuan. Tapi sebenarnya ada yang disebut dengan pendidikan, transfer nilai-nilai kehidupan. Dan kalian semua harus memiliki dua-duanya. Otaknya terasah, tapi nilai-nilai kehidupannya pun terasa. Ketika kamu sarjana, sepertinya kamu menjadi orang yang lebih hormat ke mama papa ketika akan ke SMA sebelumnya. Lebih sopan, lebih sayang, lebih rajin beribadah, lebih macam-macam, lebih baiklah hidupmu. Kenapa? Karena kamu sudah dibekali dengan ilmu yang sinkron dengan nilai-nilai kehidupan. Itu ya. Itu yang harus kamu lihat. Tapi ingat, itu semua 90% kamu peroleh melalui dirimu sendiri. Maka sekali lagi, from nothing to something. Ingat itu ya. Jadi nanti dia ini, siapa namamu kawan? Masker putih yang kacamata? Ya? Johan Marga? Rahab dia bang. Nasional dia kan? Suatu saat akan datang yang namanya pendeta Franklin Navatupulu atas rekomendasi pendeta Chris Pandoli Harahap ngasih proposal gereja ke kau. Kami mau bangun gereja. Tu anak tamabah. Nadi dia, nadi California. Kamu percaya bisa ke California? Bisa. Kamu percaya? Saya percaya itu bisa. Itu yang dikatakan tadi. Kalau Tuhan mau, kamu semua bisa menjadi apapun. Dan yakinkan Tuhan pasti mau melakukannya. Tuhan Yesus memberkati, selamat menempuh perkuliahan ya.
Camkanlah yang kita bicarakan hari ini, kelak kamu akan menyadari bahwa semua yang kita bicarakan ini sesungguhnya adalah firman Tuhan yang mesti kamu hidupi. Maka ketika ada masalah, kembalilah ke Tuhan. Ketika ada masalah, jangan-jangan saya sudah tidak lagi mengosongkan diri saya. Saya from nothing to be something. Di dalam Tuhan itu pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menempuh pendidikan. Orang tua, selamat menikmati menjadi seorang ayah dari kaum-kaum terbaik di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa engkau diberi Tuhan kesempatan untuk menikmati itu di saat orang-orang lain yang punya segalanya, tapi dia tidak punya kesempatan untuk menikmati yang kamu miliki hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Martopak Johita. Ya, jadi kita sudah bisa tadi ambil hal-hal yang penting ya. Tapi yang pastinya ini adalah sebagai motivasi buat kalian, anak-anak kami, bahwa kalian diberangkatkan bukan hanya dengan semangat uang saja, tapi ada harapan. Ingat orang tua, ingat Tuhan, jaga diri, jadilah yang terbaik. Kira-kira kurang lebih seperti itu tadi yang disampaikan Amang Pendeta Dr. Frankie tadi. Menarik dari from nothing to something. Itulah yang harus kita ingat selalu setelah kalian nanti berangkat di sekolah. Setiap kuliah ingat bahwa kalian to be something suatu saat. Ya. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kiring Jemaat 363. Yesus ku serahkan hidup. Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datang kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sedarion
ima acara pembekalan sekaligus rak martangnya kita dina paborhaton aka yana kota calon mahasiswa perguruan tinggi. Jadi acaraon pinasahak ma tu seksi pendidikan. Panduhamu ma acaraon dihamuna seksi pendidikan. Inang Nyonya Rumah Horbo. Selamat malam di Hita Salutna. Selamat malam juga buat anak-anak kami tercinta. Tadi udah kita dengarkan semua himbauan atau pembekalan dari Amang Pendeta ya. Semoga itu bermanfaat buat kalian dimanapun kalian berada di Jakarta maupun di luar Jakarta. Ya, dari Huria melalui Huria seksi pendidikan akan memberikan kenang-kenangan atau cenderamata buat anak-anak kami tercinta semuanya. Ya, di situ nanti ada tertulis di bendernya, jangan takut dan kecut dan tawar hati. Maksudnya berperang, berjuang mencapai cita-cita. Tadi udah sangat panjang yang diuraikan sama Amang Pendeta Nampitupulu dan juga Amang Pendeta tadi, Amang Harahap. Itu camkan kalian di dalam hati. Jangan bermain-main. Kalau kita mau jadi sarjana, jangan bermain-main. Karena kami dulu begitu, ya. Kami kuliah dulu malam, jam 12 baru nyampe di rumah. Tapi itu enggak semua. Tadi juga udah diterangkan sama Amang Harah Arit Nampitupulu. 2,5 semester loh. Ya, jadi sekali lagi dimanapun kalian, ya, paling jauh Yogyakarta, Medan kalau nggak salah. Ya, ada Medan di sini, 2 orang kalau nggak salah ini. Medan, Lampung, Yogyakarta, Kalimantan yang paling jauh. Ya, sekalipun jauh dari mama, bapak, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan melindungi kita. Selalu mengandalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Beribadah ke gereja. Di mana-mana gereja HKBP ada. Jadi sekali lagi Huria memberikan cenderamata. Itulah kalian tanamkan, camkan, jangan kecut dan tawar hati. Tuhan selalu melindungi kita. Untuk ini kami berikan kata sambutan lagi dari Amang Dewan Sintua J. Manu. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih kepada Inang Ketua Seksi Pendidikan, Inang Nyonya Situa Rumah Horbo, untuk calon mahasiswa dan orang tua. Selamat sore. Horas madihita saluhutna. Jadi gereja yang bertumbuh adalah gereja yang memikirkan pelayanan kepada jemaatnya. Itu yang kita sangat usahakan sebagai kami di Dewan Diakoni. Karena di HKBP Cibubur itu sesuai dengan 3 panggilan tugas gereja, berkoinonia, bermarturia, dan berdiakoni. Jadi berkoinonia kita sudah bersekutu di dalam wadah HKBP Cibubur, dan marturia kita sudah dibekali dan doa dengan puji-pujian, dan yang ketiga berdiakoni. Kenapa kami sangat memikirkan untuk
pembekalan yang seperti ini. Ya memang kekhawatiran orang tua itu tadi doa Inang Pendeta Rebeka hampir sama dengan ceramah Amang Pendeta Prengki Nabi Tupulu. Karena bagaimana yang selama ini, ya ini awal daripada kemandirian anak-anak kita Amang Inang. Yang selama ini ya kita berbarengan terus dengan anak kita, mendidik bersama-sama. Ya ini nanti ada yang sudah kos di Jogja, ada di Kalimantan, ada di Medan. Tadi sudah dipaparkan oleh Amang Pendeta Prengki, dan kekhawatiran kita itu sudah terjawab bahwa Tuhan yang akan melindungi semua anak-anak kita. Jadi kami apresiasi semua ini. Tadi sangat optimis, terutama anak-anak kami mendengarkan, dan inilah titik nol keberangkatan kita. Dan gereja harus memberangkatkan anak-anak kita kepada sekolah supaya nanti bisa berhasil. Jadi atas nama gereja kami mengucapkan selamat. Kami tadi ada absen sekitar 20 karena memang yang swasta masih ada yang lagi pendaftaran atau melihat sekolah-sekolah yang cocok dengan anaknya. Jadi berarti nanti gereja kita HKBP Cibubur pasti ada nanti memberangkatkan 40 orang calon mahasiswa. Berarti nanti 4 tahun mendatang sudah ada 40 orang sarjana dari HKBP Cibubur. Jadi kalau Amang Pendeta Prengki yang ceramah di sini, ya mungkin 5 tahun, 7 tahun mendatang anak-anak kami yang ceramah di sini. Ya kenapa kita harus berangkatkan? Ya memang perbedaan itu ada. Perbedaan SMA dengan perguruan tinggi itu berbeda. Jadi gereja bertanggung jawab untuk memberangkatkan supaya nanti anak-anak kami bisa berhasil, bisa nanti memikirkan negara dan gereja. Kalau kita lihat sekarang bukan hanya Pak Pendeta lagi, Inang Pendeta yang memikirkan HKBP, sudah ikut para ruas yang inteleknya, yang udah sekolah, yang keilmuannya sudah ada. Jadi demikian sedikit dari kami atas nama gereja HKBP Cibubur mengucapkan selamat untuk anak-anak kami yang akan memulai pendidikannya di perguruan tinggi. Adapun nanti penghargaan seperti yang dibilang Ketua Seksi Pendidikan itu adalah memotivasi untuk kita semua. Jadi jangan dinilai dari bentuknya, tapi bahwa gereja HKBP Cibubur ikut berdoa, ikut memberkatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Soalnya masaotik. Pinasa mesti tu seksi pendidikan. Baik, terima kasih. Mau lihat di pasar rohaname itu Amang Padita Inang Padita, langsung ini di Amang Dewan Pendidikan. Kini tiba saatnya dari kami seksi pendidikan untuk memberikan, kalau bahasa Bataknya sih palas roha. Ini motivasi buat anak-anak kami yang puji Tuhan diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur undangan dan melalui SBM PTN. Ya. Langsung kami panggilkan ke depan. Dan buat anak-anak kami yang sekiranya belum masuk melalui jalur itu, ada yang jalur mandiri, nanti ada ada kenang-kenangan lah. Di buku kenang-kenangan itu ada gambar gereja kita loh. Ada gambar gereja kita, dan harapan kami bisa itu digunakan. Jangan malu menggunakan buku itu kemanapun anak-anak kami menimba ilmunya.
Kami panggilkan dari Ananda Christina Messi Caroline. 5 orang ya. Ananda Christina Messi Caroline. Ya, ke depan. Ya. Ya. Tolong dibantu Inang. Yosihana Ronauli Sirait. Yosihana Ronauli Sirait, silakan. Ipan Aldo Jeremy Siagian. Ajara Gladys Wulandari. Natalia Patricia. 5 orang dulu ya. 5 orang dulu emang atau gimana? Ya. Geser ke sebelah kiri. Ya. Kami mohon dengan hormat kepada Inang Pendeta Rebeka Utasoid untuk menyerahkan. Dan kepada Amang Dewan untuk memberikan souvenir ya, souvenirnya langsung. Dilihat dulu namanya udah sesuai apa belum yang ada amplopnya. Kalau souvenirnya tidak ada namanya. Baik, foto bersama dulu enggak Inang Rebeka? Dokumentasi dulu sama Amang Dewan. Ya. Kak Risma nyiapin amplopnya aja. Sudah, Amang? Ya, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya kami panggilkan Ananda Sandra Resta Margaret. Mungkin kalau anaknya sudah di tempat kos bisa diwakilkan sama orang tua. Kemudian Ananda Gracia Trivena Sintauli Simanjuntak. Selanjutnya Ananda Martin Mores Halomuan Ambarita. Selanjutnya Ananda Teresa Caroline Naibaho. Pelan-pelan Inang. Selanjutnya Ananda Theodora Elfrida Naibaho. Ya. Kami mohon Amang Pendeta Krispanduli Harahap untuk memberikan. Selanjutnya untuk bingkisannya Amang Dewan. Ya, Amang Manurung minta dipublikasikan, didokumentasikan.
Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kami panggilkan Ananda Alfonso Pangaribuan, Ananda Chelsea Poja Yosepani, selanjutnya Ananda Frederick Judah Naloandro, selanjutnya Ananda Jennifer Dolok Saribu, selanjutnya Ananda Joseph Hinca Bonar Aradia Situmorang, selanjutnya Ananda Anggi Resinta Ritonga. Kami mohon dengan hormat Amang Pendeta Franky Napitupulu untuk memberikan sekaligus Amang Dewan memberikan souvenirnya. Ya, untuk dokumentasi bisa lebih rapat. Ya. Rapat Inang. Cukup nggak handphonenya? Baik, Mulia Teh kembali ke tempat. Selanjutnya buat anak-anak kami yang masuk jalur mandiri untuk mendapatkan souvenir, yang anak-anak kami yang masuk melalui jalur mandiri, kami tidak punya namanya, silakan maju ke depan. Anak-anak kami yang masuk melalui jalur mandiri ke depan. Ya. Ada yang jalur mandiri ada, atau yang swasta, yang masuk perguruan tinggi swasta. Gereja tetap memberikan souvenir kepada anak-anak yang juga masuk melalui baik jalur mandiri maupun masuk perguruan tinggi swasta. Laura Silalahi dengan Iwan Harahap. Ya. Baik, kami minta sekali lagi Inang Pendeta Rebeka untuk memberikan souvenirnya. Ya, Boy tetap dipoto. Ya. Cukup, baik Mulia Teh, ya, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, itu mungkin yang bisa kami lakukan dari seksi pendidikan untuk anak-anak kami. Sekali lagi buku binder itu memang tidak seberapa nilainya. Mungkin boleh dilihat buku bindernya. Buku binder itu tidak seberapa nilainya. Tapi di covernya itu sangat bermakna. Covernya itu memang disitulah makna dari binder tersebut. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan digunakan sebaik mungkin buat anak-anak kami. Dan itu menjadi bekal yang bisa selalu diingat dalam menjalankan perkuliahannya. Mau lihat ya?
adong nakin tulu halak nama nukun ate. Tulu halak nama nukun kan itu. Ternyata adong do di Leon amang di pada dia amang Dr. Frankie buku tunasida songon apresiasi tuna manukun ate. Tujuh mahmu isi mana kena manukuni. Nama nukuni. Dang pola do tamu nakin. Hudul hamu. Dang do tamu hudul. Iya. Tujuh lo menang. Akaina nak kena manukun. Dang adong aman nak kena manukun. Itu, bah. Adong, HP di pada dari sini ada gudang bukui, na tulu udah dibuan. Itu, jadi tuh pas tulu musim manukun heran aku di patoho wate, kan itu. Patah paminang, inang berhobing. Tusuk neng majalah buku doh hamu, neng majalah buku doh. Itu, Iya. Jadi on karangan nasida donate. Karangan nasida kebetulan ngahujaha buku nai. Memang bahasanya enak dibaca. Neng berfoto-foto. Iya. Nama nukunakin. Iya. Udah. Berfoto. Oke. Iya, jadi Amang Inang sama anak-anak kami imajo acara doa kita. Tapi ingat inti daripada acara kita ini adalah bukan hadiahnya. Tapi inti daripada acara kita adalah doa memberangkatkan dan membekali buat anak-anak kami supaya termotivasi dari yang disampaikan Amang Pendeta Dr. Frankie tadi. Akhir kata, selamat berjuang, selamat belajar. Yang namanya belajar, pilihlah yang terbaik untuk bisa menjadi kebanggaan bagi orang tua dan dibanggakan orang tua. Songonima tuhita natoras ba rap tajujui mana sidak tapaingot. Kalaupun tadi ada pertanyaan bagaimana ini, Bapak Rohat tadi di Batahati. Sapala naung tajalo, pasu-pasui, ba tetap tak berjuang koma kayak nakota di Batama mandongan hita. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk sore sampai malam ini kami bisa merasakan kesehatian kami, kebersamaan kami di rumah Tuhan ini. Bersama dengan anak-anak kami yang sudah menjadi mahasiswa baru di perguruan tingginya masing-masing dan orang tua juga seksi pendidikan. Memberikan apa yang menjadi semangat bagi anak-anak kami ketika mereka nantinya kapanpun dalam minggu ini atau minggu depan atau mungkin yang sudah berangkat ke tempat perkuliahannya masing-masing. Kami percaya Tuhan ada di sana seperti Engkau ada bersama dengan kami di sini. Ketika mereka akan memulai dan dalam proses
4, untuk belajar mengenal Tuhan. Oleh karena itu, acara telah kami selesaikan sampai saat ini. Tuhanlah yang memberkati setiap acara yang telah kami lakukan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang menyertai kami dalam perjalanan. Tibakan kami dengan selamat Tuhan, supaya kami bisa berjumpa dengan keluarga kami. Dan malam ini kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Dalam satu malam ini biarlah kami tenang istirahat. Dan besok hari kami beroleh kesegaran untuk melanjutkan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas Marihita, ada snack yang akan dibagikan. Oke, ya, jadi di sini masih jalan anu Mas Muna? Oke, jadi di somahami manang sawanoma. Sudah yang nakon nami tujolo. Semua anak kami di depan ini, semua anak kami yang kuliah di depan. 1 sampai 3 bergerak. 1, 2. Anak-anaknya yang di depan. 1, 2, 3 ke depan. Lebak mohoinang. Tujolo. Yuk. 1, 2 anak-anaknya aja, orang tuanya enggak. Orang tuanya tenang maju kamu maju dompet muna ongkosnya halakon haduan. Sudah? Nah, jadi kita orang tua tapaborhak manasida tajalang manasida iduna hurok. Ate. Sesudah marpoto itu selesai dompet. Nga? Satu baru. Senyum kelihatan tinggi. Oke, ya. Orang tua. Akhirnya nasongud dia dulu. Nampola orang tua. Musik. Bagi Yesusku serah. Bersatu. Bagi Yesus. Tajalang mana sida? Tajalang mak. Bagi Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku. Baris satu. Ayah baris satu.
miliknya.